Oke, kita mulai aja. Kita masuk ke TM2. Kalau di TM1, kemarin kita fokusnya adalah masalah pengenalan terkait pasar uang, pasar modal, lembaga-lembaganya, instrumennya. Sekarang kita udah fokus untuk masalah manajemen keuangannya. Kita benar-benar udah masuk ke sana. Kita belajar pada TM2 ini terkait sizing up ini, maksudnya adalah menilai ya. Jadi, gimana cara kita menilai performa perusahaan gitu. Jadi kurang lebih bagaimana sih cara kita menilai perusahaan itu baik atau buruk? Bagaimana kita tahu Garuda Indonesia lebih baik dari perusahaan yang lain? Bagaimana kita tahu kalau perusahaan Telkom itu lebih baik dari perusahaan Excel Asiata gitu. Jadi inilah yang bakal kita pelajari di Template. Nah, jadi ini kurang lebih ada common size, ada rasio keuangan, kemudian ada performance benchmark, ada yang terakhir itu keterbatasan. Oke, mungkin untuk materinya aku cepetin dari yang kemarin karena aku tadi baru ngecek LMS yang tingkat 2 semester 4. Rupanya ada kayak ini ya, kayak latihan per pertemuan gitu ya. Nah, pengennya sih ntar kita bahas latihannya. Jadi teman-teman sewaktu ditugasi nama dosennya, misalkan teman-teman udah ada jawabannya. Jadi teman-teman nggak ngerjain dari awal, tapi tinggal koreksi aja. Itu target aku ntar kalau misalkan materinya bisa cepat selesai. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke yang pertama. Nah, common size. Apa itu common size? Kita lihat dulu. Nah, common size itu adalah laporan keuangan. Jadi, common size itu salah satu bentuk laporan keuangan yang distandarisasikan. Artinya dia distandarisasikan dengan cara kita buat nilai dari semua akun itu kita persentasekan. Kita buat dalam bentuk persen agar dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kenapa sih harus dipresentasikan? Karena yang pertama, kalau misalkan kita ada perusahaan A dan perusahaan B, dengan misalkan apa ya, sales COGS-nya, salesnya 100 juta, COGS-nya misalkan 50 juta. Terus sales di perusahaan B 200 juta, kemudian COGS-nya 100 juta. Nah, kalau teman-teman ngelihat dari sini, misalkan kita mau ngelihat perusahaan mana sih yang COGS-nya paling banyak gitu. Artinya kan kalau COGS-nya banyak berarti inventornya udah laku atau inventornya udah terjual. Berarti kan kalau kita ngeliat secara angka doang, itu kita bisa simpulkan bahwa ini lebih lebih bagus B nih dalam menjual inventory. Karena COGS-nya si B itu gede ketimbang COGS A. Apakah itu bisa langsung dibilang benar? Belum tentu. Hasil itu nggak mutlak kalau kita bandingin seperti itu. Itu belum apple to apple. Kalau kita bandingin secara angka langsung, 50 juta lebih kecil daripada 100 juta, itu benar. Tapi kita lihat juga sales-nya. Untuk yang A, itu salesnya 100 juta. Ya wajar-wajar aja COGS-nya nggak nyampe 100 juta. Sementara di B, salesnya 200 juta. Ya jadi wajar-wajar aja kalau COGS-nya sampai ke 100 juta. Nah jadi mereka nggak apple to apple kalau dibandingkan. Gimana cara ngebandingkannya? Kita persentasekan. Gimana? Karena ini laporan income statement, nanti di slide selanjutnya bakal lebih rinci lagi. Ini sekilas saja. Jadi COGS ini kita bagi dengan sales. Jadi COGS ini kan 50 juta dibagi 100 juta sama dengan 50%. Yang B 100 juta dibagi 200 juta sama dengan 50% juga. Nah, jadi keputusannya apa? A sama B sama-sama bagus. Mereka seimbang. COGS-nya sama-sama 50% dari sales. Jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk di sini. Nah, jadi ketika udah dalam bentuk persentase, ini baru boleh kita bandingkan. Udah apple to apple. Tapi kalau belum belum dalam bentuk persentase, itu ya ini terlalu subjektif. 50 juta di sini ya wajar karena salesnya 100 juta. 100 juta di sini ya wajar karena salesnya udah tembus 200 juta. Itu kurang lebih yang dimaksud dengan common size dengan cara mempresentasekan. Kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis laporan common size. Jadi ada dua. Yang pertama itu income statement atau laporan laba rugi ya. Kemudian ada SOFP atau neraca istilahnya. Nah, untuk laporan laba rugi, setiap akun yang ada di laporan laba rugi itu kita bagi dengan total sales. Jadi kayak tadi, misalkan ada COGS, itu berarti kita COGS kita bagi dengan sales, dapatlah ntar sekian persen. Gitu juga dengan net income-nya. Ntar kalau ada net income, NI dibagi sales. Dapatlah ntar NI-nya berapa persen dari sales. Jadi intinya patokannya adalah sales. Sedangkan kalau di SOFP atau neraca, kita bagi semua akun kita dengan total aset. Jadi misalkan nanti ada apa ya? Misalkan ada
Equipment. Equipment berarti equipment kita bagi dengan total aset. Ntar dapat equipment itu sekian persen dari aset. Sama juga misalkan ada liabilities. Ya berarti liabilities-nya kita bagikan dengan total aset, dapat lantas sekian persen. Nah, ketika udah sekian persen ini, baru kita bisa bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Ini untuk jenis-jenis common size-nya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk yang raca. Ini kita lihat dulu SFP. Nah, di sini 2012, cash itu 5,4%. Teman-teman jangan bingung, 5,4% ini apa maksudnya? Berarti cash dia itu 5,4% dari total aset. Gitu. Jadi kan angka 5,4% ini didapatkan dengan cara cash dibagi total aset. Begitu pula dengan akun-akun lainnya. Selagi dia di neraca, kita bagi dengan total aset. Gitu. Nih. Nah, dari sini kan baru kita bisa kelihatan berapa persentase perubahannya. Walaupun kita ngebandinginnya di perusahaan yang sama, tapi tahun yang beda, kalau nggak kita persentasekan, itu nggak adil juga. Karena belum tentu. Di sini kalau kita lihat kan cash-nya nurun nih. Ini karena kita udah ngeliatnya dalam bentuk persen. Kalau kita ngelihatnya dalam bentuk angka mutlak kayak juta-juta tadi, itu bisa jadi penurunan ya karena mungkin perusahaannya nurunin utang, ya kan? Kalau nurunin utang kan berarti cash-nya banyak dipakai untuk bayar utang. Apakah itu jelek? Ya enggak, justru bagus karena dia bayar utang. Tapi karena kita hanya ngelihat dari faktor angkanya doang, makanya analisis kita bakal jadi bias atau ya rancu analisis kita. Tapi ketika kita udah persentasekan, itu analisis kita menjadi lebih kuat. Karena kita udah dapat kondisi di saat itu. Ini untuk SOFP. Paling sama juga untuk income statement, IS. Kalau kita lihat di sini salesnya 100%. Kenapa bisa 100%? Ya karena dia sales per sales. Ya, jadi 100%. COGS itu dibagi sales, berarti kan COGS-nya itu 75% dari sales. Misalkan salesnya 100 juta, berarti COGS-nya 75 juta. Akibatnya gross profit-nya adalah 25% dari sales. Nih. Ntar 25% ini dikurang lagi dengan expense, interest, sama tax, dapatlah rupanya net income-nya itu hanya 7,6%. Atau net-nya itu, net keuntungan dia, kita hitung aja 76% dari 100%. Berarti kan anggaplah salesnya tadi 100 juta. 7,6% dikali 100 juta. Hanya 7,6 juta. Nah, jadi begini caranya, agar kita bisa ngebandingkan angka-angka di laporan keuangan, entah itu di perusahaan yang sama tapi tahunnya beda, ataupun di perusahaan yang berbeda. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke rasio keuangan, ada yang mau ditanyakan? Untuk common size, boleh. Silakan kalau masih ada yang bingung, teman-teman. Oke, ini ada yang sedikit ketinggalan tadi, arti common size ya. Jadi arti common size itu ini common common itu kan kalau nggak salah artinya dalam bahasa Inggris sama ya. Sama. Jadi common size maksudnya laporan keuangan yang ukurannya disamakan. Jadi ketika kita ngelihat 50 juta di perusahaan A, belum tentu 50 juta itu lebih jelek ketimbang 100 juta di perusahaan B. Mentang-mentang angkanya kecil, itu belum tentu dia lebih buruk. Tapi harus kita persentasekan dulu. Jadi intinya common size itu kita samakan dengan cara dipersentasekan. Terus Kak, untuk total aset 100%, benar karena dia per total aset. Jadi untuk SOFP, total asetnya pasti 100%, untuk income statement, salesnya pasti 100%. Kak, apakah semua untuk SOFP harus dibagi dengan aset? Mengapa harus aset? Benar, karena indikator utama perusahaan itu biasanya dari asetnya. Karena aset itu merupakan sumber daya perusahaan. Sama kayak sales, sales ini merupakan kinerja dari perusahaan. Biasanya, semakin tinggi sales, itu bakal akun-akun lain itu bakal ngikut. Kenapa demikian? Karena ketika sales naik, pasti COGS juga naik. Pasti. Terus entar gross profit juga ngikut. Kemudian pasti ada operatingnya. Karena kan selling kan identik dengan penjualan. Ntar general-general lain juga ngikutin demikian. Terus tax juga bakal ngikut. Jadi
ketika di income statement, kenapa sales? Karena sales itu merupakan indikator utama perusahaan. Jadi kalau kita mau menganalisis, sales lah yang menjadi kunci utama kita di income statement. Sama seperti di SOFP atau neraca. Kenapa per aset? Karena aset itu sumber daya perusahaan. Jadi teman-teman kalau ingat pengertian dasar dari akuntansi, aset itu apa? Aset itu sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Sementara utang adalah sumber pendanaan dari luar. Ekuitas ya sumber pendanaan atau kekayaan bersih. Jadi yang benar-benar digunakan oleh perusahaan itu sebenarnya asetnya. Makanya yang kita patokannya adalah aset gitu. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut ke rasio keuangan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini yang kemarin sempat aku bilang di grup, inilah analisis fundamental. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tertarik belajar saham, sebelum teman-teman belajar masalah grafik kayak ya chart-chart untuk trading, teman-teman lebih bagus paham dulu analisis fundamentalnya. Apa itu analisis fundamental? Ya kita benar-benar ngelihat, bisa kita bilang kayak konstruksi atau bangunan dari perusahaan itu gimana sih? Benar-benar kita cek dulu, kira-kira semennya udah cukup nggak segini, terus atapnya udah bener nggak segini, tingginya udah pas nggak segini. Itu kurang lebih analisis fundamental. Kita benar teliti dulu dari penyokong perusahaan itu biar bisa berdiri itu kita teliti di analisis fundamental. Ntar kalau udah paham analisis fundamental baru ke analisis teknikal. Nah untuk analisis teknikal itu nggak dipelajari di manajemen keuangan, tapi untuk fundamental kurang lebih bakal dibahas habis di manajemen keuangan. Khususnya rasio keuangan ya. Nah apa itu rasio keuangan? Oke kita masuk aja. Rasio keuangan itu merupakan metode lain dalam standarisasi informasi keuangan atas IS ataupun SOFP. Tadi kan ada common size. Nah, selain common size itu ada kita pakai rasio keuangan. Jadi bisa pakai common size, bisa pakai rasio keuangan. Rasio itu akan berarti jika kita bandingkan dengan rasio tahun lalu atau rasio dengan perusahaan sejenis. Di sini yang perlu teman-teman highlight adalah sejenis. Kenapa dinamakan sejenis? Karena kita harus apa ya? Ini intinya adalah biar apple to apple. Apa sih kenapa harus apple to apple? Karena kalau misalkan kita mau bandingin penjualannya, misalkan kita mau ngebandingin sales. Menurut teman-teman, antara perusahaan manufaktur sama perbankan, itu mana sales yang lebih tinggi? Kira-kira, teman-teman. Perbankan. Yakin? Manufaktur. Nah, manufaktur ya. Karena kan manufaktur itu benar-benar kayak mengubah barang jadi, setengah jadi menjadi barang jadi, dan ntar dia bakal jual lagi. Sedangkan perbankan, itu kegiatan utamanya bukan menjual, tapi kegiatan utamanya adalah jasa. Nah, jadi kalau kita misalkan kita dapat rasio dari perusahaan manufaktur, terus misalkan kita dapat rasio penjualan ya, misalkan rasio penjualan itu 50 di manufaktur. Terus kita bandingkan dengan perusahaan perbankan. Perbankan ya paling 20. Terus di sini kita menyimpulkan bahwa oh perusahaan aku bagus ketimbang Bank BCA. Ya kalian salah ngebandinginnya. Karena mereka udah beda ranah. Ketika beda ranah, tujuan mereka berbeda, kegiatan operasional mereka berbeda. Jadi nggak apple to apple ketika kita ngebandingin antara sales di perusahaan manufaktur dengan perusahaan perbankan. Kalau mau apple to apple, misalkan kita punya Indomaret, kita bandingin dengan Alfamart. Nah, itu baru benar. Misalkan sales di Indomaret itu 100 juta per tahun. Sedangkan di Alfamart 98 juta. Oke, di sini baru bisa kita bilang Indomaret menang. Gitu. Tapi kalau kita bandingin Indomaret dengan Bank BCA secara penjualan, ya pasti Indomaret menang. Tapi analisisnya salah jadinya. Karena bisa jadi kita tinggi, kita menang karena kita ngelawan orang yang memang bukan di bidangnya. Gitu. Kayak ya kita berlomba di suatu perlombaan, kita menang dan mudah ya bisa jadi kemungkinan yang pertama memang kitanya hebat, kemungkinan yang kedua ya lawan kita seharusnya bukan menjadi lawan kita karena bukan ini ranah mereka gitu. Kurang lebih kayak gitu cara ngebandinginnya. Kita harus industri yang sejenis atau biasanya istilah kerennya dalam manajemen keuangan itu peer industry. Ini teman-teman kalau ketemu istilah peer industry sama aja dengan industri sejenis. Gitu. Nah, untuk rasio keuangan itu kurang lebih secara garis besar kita bagi menjadi 5. Nah, 5. Yang pertama adalah likuiditas.
kemudian ada capital structure, kemudian ada MAE. MAE itu aku tulis di sini aja, manajemen aset efisiensi. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat ada profitabilitas, yang kelima adalah market value. Kita cek dulu satu-satu. Likuiditas itu menunjukkan seberapa liquid perusahaan. Maksudnya apa sih Kak? Seberapa liquid? Liquid dalam bahasa Inggris ya artinya cair ya. Jadi intinya biar teman-teman ingat, semakin cepat perusahaan mencairin duit, berarti semakin liquid perusahaannya, semakin bagus perusahaan. Jadi dia rasio likuiditas ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan itu mencairkan entah itu mencairkan utangnya, mencairkan aset-aset yang lain, pokoknya gimana cara perusahaan bisa mencairkan uang gitu. Kenapa? Karena balik ke konsep manajemen keuangan bahwa cash is the king. Jadi intinya kinerja itu pasti bakal tergantung sama cash. Ketika kita bergantung sama cash, ya kita juga bergantung sama rasio likuiditas ini. Kalau misalkan perusahaan butuh cash, tapi likuiditas perusahaan itu lambat, ya otomatis perusahaannya bakal kinerjanya terbengkalai. Tapi kalau perusahaan butuh cash dan likuiditas perusahaan itu kenceng, ya nggak masalah ketika ada kebutuhan kas mendadak, dia cepat cairin kasnya. Dan dia bisa ngebiayain belanja-belanjanya. Nah, itu yang kurang lebih yang bakal kita hitung di rasio likuiditas. Kemudian capital structure. Capital structure ini kita untuk melihat bagaimana perusahaan mendanai keperluannya. Karena kemarin udah kita singgung bahwa pendanaan itu bisa dari dua, yaitu dari debt sama equity. Debt itu bisa obligasi, bisa surat utang jangka pendek, bisa deposito, bisa pinjaman bank. Sedangkan equity itu ada saham biasa dan saham preferred. Jadi capital structure itu ngelihat mana sih perusahaan ini lebih dominan debt-nya atau equity-nya. Karena masing-masing dari debt dan equity itu ada risk-nya masing-masing. Ada risikonya masing-masing. Risikonya itu bakal kita pelajari mendalam di TM-TM selanjutnya. Jadi simpan dulu kalau pertanyaan teman-teman terkait resikonya, karena ini ntar ada babnya sendiri yang bakal kita bahas. Kenapa sih perusahaan itu masih ada yang ngutang, nggak sepenuhnya saham? Kenapa sih perusahaan itu nerbitin saham? Nah, itu ntar ada plus minusnya masing-masing. Itu untuk capital structure. Kemudian yang ketiga ada MAE atau manajemen aset efisiensi. Aset, tadi sekali lagi, itu adalah sumber daya. MAE itu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Ketika aset itu dimanfaatkan secara efisien, percayalah pasti perusahaan itu bagus. Karena dia bisa memanfaatkan sumber daya dengan efisien. Terkadang ada perusahaan yang sumber dayanya melimpah, tapi kinerjanya stuck di situ-situ aja. Kenapa? Ya bisa jadi pemanfaatannya nggak efisien. Dia hanya mentang-mentang dia punya banyak uang, sumber dayanya banyak, tapi dia nggak bisa makainya, ya sama aja. Jadi asetnya itu hanya idle aset aja, asetnya hanya nganggur aja. Tapi kalau manajemen asetnya bagus, itu dijamin pasti perusahaan juga bagus. Walaupun jumlah asetnya nggak terlalu banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Ini clue-nya adalah profit. Jadi profitabilitas itu bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, perusahaannya semakin bagus. Dan investor pasti semakin tertarik. Ya karena investor kayaknya nggak ada sih tujuannya mulia untuk nyumbangin uang ke perusahaan tuh nggak ada. Pasti targetnya keuntungan. Ketika rasio keuntungannya tinggi menurut investor, investor pasti masuk ke dalam perusahaan itu. Yang terakhir ada market value. Jadi rasio market value ini rasio yang berhubungan dengan kita untuk mencari nilai pasar dari perusahaan. Jadi kita bisa tahu kondisi sekarang itu nilainya lagi mahal atau lagi murah sih. Nah, itu ntar di market value. Oke, kita masuk ke spesifiknya ya. Ini masih garis besarnya. Kita masuk dulu ke rasio likuiditas yang pertama. Rasio likuiditas, ini ya seberapa liquid perusahaan. Nah, biasanya suatu perusahaan dikatakan liquid jika mampu membayar seluruh utang-utangnya tepat waktu. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah secepat apa perusahaan bisa mencairkan uang. Ini yang aku bilang tadi ya, secepat apa sih dia bisa mencairkan uangnya. Nah, rasio likuiditas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah likuiditas keseluruhan dan likuiditas atas aset tertentu. Jadi likuiditas keseluruhan ini benar-benar seluruh akun di perusahaan itu dimasukin. Tapi kalau likuiditas atas aset tertentu, ya dia hanya fokus di aset tertentu. Biasanya aset yang menjadi pertimbangan adalah piutang dan inventory. Kenapa demikian?
Karena piutang dan inventory ini tergolong aset yang lumayan banyak di suatu perusahaan. Nah, jadi apa ya? Terkadang perusahaan itu sengaja melakukan penjualan secara kredit. Tujuannya apa? Yang pertama, dia bisa memanfaatkan misalkan kayak apa ya? Misalkan memang perusahaan itu memang lagi nggak mau terima cash karena takutnya kebanyakan. Kan resiko fraud dari cash itu banyak. Terus juga ya itu bisa jadi pengikat hubungan dengan customer-nya. Karena kan kalau customer bisa nyicil, customer puas gitu. Ketimbang customer langsung bayar banyak, itu kan bisa jadi customer-nya bakal ngerasa, ah kayaknya aku kalau belanja di sini nggak cocok deh, duit aku cepet habis. Tapi kan kalau dicicil, customer nggak terlalu ngerasa banyak ngeluarin uang. Nah itu bisa jadi alasan kenapa perusahaan melakukan penjualan kredit. Akibatnya banyak piutang yang ada di perusahaan. Piutang ini kalau di-convert jadi cash. Nah, inilah kenapa kalau kita ngitung likuiditas piutang, berarti seberapa cepat piutang ini menjadi cash. Kurang lebih kayak gitu. Sama kayak inventory. Inventory kan barang dagang ya, apalagi perusahaan-perusahaan manufaktur yang khusus untuk jualan. Bayangin, inventory dia pasti banyak, entah itu di gudang, entah itu udah disiapin untuk dijual, kayak dealer tuh, di mobil kan banyak, belum lagi mereka ada bengkel cadangan atau gudang cadangan, dan itu kita harus ngukur likuiditas inventorinya berapa, karena inventory ini bisa menjadi cash. Kalau likuiditas inventorinya tinggi, berarti perusahaannya bagus. Perusahaan itu bisa dengan cepat jual inventorinya. Kalau likuiditas inventorinya rendah, ya berarti bisa kita pertanyakan lagi nih, yakin nggak kita mau invest di sini? Kenapa? Karena ya misalkan tiba-tiba perusahaan ini utangnya jatuh tempo semua. Mereka butuh kas, sementara inventory mereka lambat lakunya. Mereka mau lunasin pakai apa? Pasti mereka ngutang lagi. Ntar utangnya numpuk, terus bayar bunga lagi. Net income-nya bakal lebih rendah. Dan dividennya bakal lebih rendah. Nah, itu pertimbangan investor. Jadi larinya ke situ, teman-teman. Kenapa likuiditas atas aset tertentu itu juga dipertimbangkan, bukan likuiditas keseluruhan aja. Nah, kita cabut langsung ke slide selanjutnya. Ini untuk yang likuiditas keseluruhan. Ini mungkin secara rumusnya dulu aja. Ntar kita coba di soal yang ada angkanya. Jadi yang pertama, yang keseluruhan itu adalah current ratio sama acid test ratio. Jadi ada dua. Current itu artinya kita ngebandingin current asset dengan current liabilities. Kita ngebandingin antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Kita anggap di sini nama rasio CR. Ketika CR itu lebih dari 1, maka current asset lebih besar daripada current liabilities. Ketika CR kurang dari 1, maka CA kurang dari CR. Mana yang lebih bagus? Ya tentu saja ini lebih bagus. Yang atas, yang ini ya, yang aku bintangin. Kenapa demikian ya? Karena current assetnya lebih tinggi dari current liabilities. Contohnya gimana? Misalkan current asset perusahaan 100 juta, current liabilities perusahaan 50 juta. Misalkan current liabilities ini tiba-tiba entah karena apa jatuh tempo semuanya besok. Perusahaan bisa lunasin nggak? Bisa. Karena asetnya 100 juta. Istilahnya ketika misalkan tiba-tiba besok jatuh tempo semua, mereka masih ada surplus sebesar 50 juta. Tapi kalau sebaliknya, kalau current liabilities-nya 100 juta, sementara current asetnya 50 juta, tiba-tiba nih besok semua utang jatuh tempo. Apakah mereka bisa melunasinya? Ya belum tentu. Karena di sini patokannya current asset. Istilahnya current asset ini yang lebih cepat lagi dicairin. Padahal kan masih ada fixed asset ya, ada PPE, ada plant property equipment, kayak building, land, segala macam. Tapi likuiditas untuk aset-aset ini tergolong sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Teman-teman kalau jual tanah itu nggak mungkin besok langsung laku. Jual rumah nggak mungkin besok langsung laku. Jual pabrik, jual mesin itu nggak mungkin besok langsung laku. Jadi itulah kenapa dalam current ratio kita nggak memasukkan fixed asset, nggak memasukkan non-current asset, tapi kita patokan adalah current asset. Nah, ketika current asset yang lebih rendah ketimbang current liabilities, ya udah habis. Perusahaan itu dalam resiko yang cukup besar. Ketika current liabilities jatuh tempo semua, dia bingung mau bayar pakai apa. Gitu. Itu kurang lebih untuk current ratio. Kemudian ada acid test ratio. Acid test itu kurang lebih sama seperti current ratio, tapi dia eliminir inventory dari perhitungan. Jadi rumusnya, di sini aku hapus saja. Nah, jadi rumusnya itu CA dikurang inventory per CL. Kenapa inventory dikeluarkan? Karena inventory ini tergolong susah lakunya. Jadi walaupun kalau dalam
PSAK, dalam IFRS, atau dalam GAAP, atau dalam standar akuntansi negara manapun, inventory itu tergolong memang current asset. Tapi dia termasuk current asset yang paling lambat lakunya. Karena barang dagang itu terkadang nggak secepat itu berputar. Makanya untuk menghitung current ratio, ada yang beranggapan bahwa inventory itu harus dikeluarkan. Makanya muncullah rasio yang kedua, yaitu exit test ratio. Perhitungannya sama, dia hanya mengeluarkan inventory dari perhitungan current asset. Cara membuat keputusan juga sama. Ketika asset test ratio-nya lebih besar dari 1, berarti kan current asset dikurang inventory-nya lebih gede, artinya lebih bagus. Tapi kalau kurang dari 1, ya berarti perusahaan dalam risiko yang cukup tinggi. Gitu untuk rasio likuiditas keseluruhan. Kemudian, rasio likuiditas aset tertentu. Nah, ini yang aku bilang tadi, ada piutang dan ada inventory. Ya, ada account receivable sama inventory. Kita masuk ke yang piutangnya dulu. Yang piutang ini ada 2. Yang pertama ada average collection period. Nah, ini artinya kita bisa menggunakan rasio ini untuk mengukur jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan mencairkan piutang. Artinya berapa lama sih perusahaan bisa mengukur, bisa mencairkan piutangnya? Gitu. Rumusnya ini, AR per daily credit sales, atau penjualan hariannya berapa. Gitu. Gimana cara membuat keputusannya? Gini, jadi misalkan average collection period A dan B, misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A itu 30 hari, perusahaan B itu 20 hari. 20 hari. Menurut teman-teman, mana yang lebih bagus? A atau B? Kira-kira. Dari rasio ini. Ada yang mau berpendapat? A atau B yang lebih bagus? B, Kak. Nah, benar. Jadi, yang lebih bagus adalah B. Kenapa B lebih bagus? Karena dia hanya butuh 20 hari doang untuk mencairkan piutangnya. Artinya, dalam 20 hari, cash si B udah nambah. Cash sudah nambah. Sementara si A itu butuh 30 hari. Oke, kalau misalkan kondisi normal, mungkin ini nggak material lah, mau beda 10 hari. Kalau misalkan di hari ke-21 tiba-tiba current liabilities-nya jatuh tempo semua, si B siap untuk bayar karena dia cash-nya udah cair, piutangnya udah cair. Tapi A belum tentu siap. Dia harus mikir lagi gimana nih caranya, piutang aku masih cair 9 hari lagi gitu. Itu pentingnya average collection period. Kita untuk mengukur berapa hari piutang itu bisa cair. Kemudian AR turnover. AR turnover itu mengukur perputaran piutang. Nah, intinya semakin sering piutang itu berputar, berarti piutang itu semakin cepat lakunya atau semakin cepat cairnya. Jadi ketika AR turnover itu aku buat TR aja ya, AR turnover itu tinggi, itu bagus. Nah, AR turnover tinggi itu bagus, tapi kalau AR perputaran piutangnya rendah, itu buruk. Artinya semakin cepat perputaran piutangnya, berarti semakin bagus. Gitu. Nah, ini untuk yang AR. Kita lanjut ke inventory. Kurang lebih konsepnya sama. Untuk, ini aku coret ya, ini salah. Perputaran yang tinggi. Nah, jadi inventory turnover itu mengukur perputaran inventory dalam 1 tahun. Ya, sama. Rumusnya COGS per inventory. Ketika inventory turnover ini tinggi, aku tulis saja IT tinggi itu bagus, sedangkan IT rendah itu jelek. Kenapa demikian? Kalau tingkat perputarannya tinggi, berarti inventory itu lancar. Ketika inventory lancar, ya berarti dia cepat lakunya gitu. Itu kurang lebih cara memahaminya. Tapi kalau tingkat perputarannya rendah, ya berarti inventory itu stuck di gudang aja, nggak bergerak-gerak. Nah, itu kenapa bisa dibilang ketika IT-nya rendah, bisa dibilang perusahaan itu kinerjanya buruk. Karena inventory-nya lambat lakunya. Nah, day sales in inventory itu sama dengan average collection period tadi. Kalau ini rumusnya 365 dibagi inventory turnover. Yang ini kita dapetin inventory turnover ratio, ntar 365 kita bagi rasio inventory turnover, dapat daily sales in inventory. Berarti semakin singkat day sales in inventory, berarti semakin bagus. Sama kayak piutang tadi kan. Ketika ada A menjual inventory dalam 50 hari, tapi kalau B menjual dalam 10 hari, siapa yang lebih bagus? Ya tentu jawabannya adalah B. Jadi dalam 10 hari aja bisa dapatkan cash. Sementara si A itu butuh 50 hari. Gitu. Jadi antara turnover dengan
yang day sales ini ataupun yang AR turnover dengan average collection period, cara pengambilan keputusannya berbanding terbalik. Kenapa demikian? Karena kalau day sales rendah bagus, ya kan? Sementara kalau inventory turnover itu kalau tinggi yang bagus. Sementara kalau rendah dia jelek. Nah, jadi mereka saling berkebalikan. Itu cara ngapalin teman-teman. Kalau misalkan konsepnya belum terlalu pakem, tapi kalau udah pakem pasti nanti dapat sendiri. Kenapa rendah bagus, tinggi jelek gitu. Atau sebaliknya tinggi bagus, rendah jelek. Nah, itu. Jadi antara inventory turnover dan day sales itu berbanding terbalik. Oke. Nah, ini kita coba diskusi juga. Likuiditas tinggi lebih bagus. Pro-nya, likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan sangat mampu memenuhi utang jangka pendek. Ini ya, yang tadi aku ilustrasikan. Ketika tiba-tiba karena liabilitas jatuh tempo, ketika likuiditas perusahaan tinggi, maka perusahaan itu pasti dapat memenuhi utang jangka pendeknya. Ini tim pro-nya. Ditambah lagi, likuiditas yang tinggi juga menandakan perusahaan dengan cepat mencairkan kasnya. Benar juga. Tiba-tiba misalkan kita butuh untuk beli mesin, likuiditas perusahaan tinggi, ya gampang aja. Besok cair, sorenya langsung beli. Gitu. Tapi ada juga kontranya. Jadi sebenarnya likuiditas itu tinggi bagus, tapi ada kekurangannya juga teman-teman. Apa kekurangannya? Semakin cepat cair duit, berarti kas semakin banyak. Kas terlalu banyak, itu terlalu bahaya. Nah ini ntar teman-teman bakal mendalami ini di audit. Ntar ya, di audit itu semester 5. Cash itu resiko fraudnya yang paling tinggi. Resiko fraudnya itu benar-benar paling tinggi. Jadi ketika auditor datang ke perusahaan, entah itu perusahaan swasta ataupun BUMN, pasti yang langsung dikejar itu bendaharanya, bendahara pengeluaran ataupun bendahara penerimaan. Kenapa? Karena kas itu yang paling gampang hilang. Entah hilang, entah ditilap, entah tiba-tiba ya apa kek. Pokoknya bisa banyak kejadian yang bisa dialami oleh si kas ini. Makanya biasanya auditor tuh langsung nandain, oh kas, cari kas, cari kas. Cari buktinya. Bahkan dulu kalau kalau nggak salah di rekonsiliasi di akuntansi itu ntar kayak ya di audit ntar ada rekonsiliasi juga itu sampai uang-uang yang uang-uang yang bundar itu apa uang koin itu juga bakal dihitung juga gitu sesuai nggak sama pencatatan di perusahaan itu saking risiko fraudnya tinggi gitu entah itu hilang entah itu dicuri makanya ketika terlalu banyak kas ya bisa jadi ada peluang yang semakin tinggi bahwa kas itu bakal dikorupsiin atau kas itu bakal hilang. Ketika kas itu dikorupsiin atau kas itu hilang, ya perusahaan yang rugi gitu. Kemudian terlalu banyak idle cash menandakan perusahaan tidak bagus dalam berinvestasi. Ini juga salah satu kontranya. Kenapa? Biasanya perusahaan itu harusnya ketika dia memiliki idle cash ini kelebihan cash, dia pakai buat investasi teman-teman. Investasi itu nggak melulu tentang saham ya. Dia juga bisa menanam saham di perusahaan lain, tapi bisa juga dengan investasi ke aset tetap. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Seperti apa? Misalkan dia beli mesin banyak-banyak. Tujuannya apa? Ya biar dia menjamin harga mesin itu dia bisa beli dengan murah. Karena misalkan kita beli mesin di 2021 sebesar 100 juta. Kalau kita belinya di 2022, bisa jadi harga mesin itu udah 110 juta. Nah, ketika dia belinya di 100 juta, ya kan dia hemat 10 juta. Nah, itu termasuk investasi, tapi dalam bentuk aset tetap. Nah, inilah kenapa ketika terlalu banyak kas yang menganggur, ini menjadi salah satu indikasi bahwa perusahaan itu kurang bagus dalam manajemen kasnya. Dia kurang berani dalam berinvestasi. Itu, jadi ada pro, ada kontranya. Tapi ya, jadi ini menandakan juga kita nggak bisa melihat kinerja perusahaan itu bagus hanya dari likuiditas doang. Makanya ada 5 rasio tadi. Itu inti dari atau kesimpulan dari pertanyaan ini. Oke, sambil aku minum, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan terkait rasio likuiditas sebelum kita cabut ke rasio selanjutnya. Boleh yang masih bingung atau ada mungkin yang masih kepo juga. Oke, belum ada. Oh, ada nih. Bentar. Kalau DER itu, nah ada yang nanya nih, kalau DER itu masuk ke rasio bagian mana? Nah itu ntar ada di rasio selanjutnya. Jadi DER itu kayak ini yang nanya main saham nih.
DER itu sering dipakai untuk analisis saham, teman-teman. Apa itu DER? Kita ketemu di rasio selanjutnya. Yang jelas bukan di rasio likuiditas. Ntar pasti ketemu DER. Ntar bakal aku jelasin juga. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kita lanjut dulu. Kita kebut ke soal. Oh, sebentar ini. Kak, tadi bedanya common size sama risiko. Oh, mungkin di sini rasio ya. Jadi kalau common size, apa sih bedanya common size sama rasio? Rasio itu dalam bentuk angka-angka sederhana. Jadi kan kalau kita lihat kayak di sini misalkan. COGS, ada akun COGS, ada akun inventory. COGS-nya kita bagi dan inventory, ntar misalkan dapat 0,8. Nah, ya udah angkanya untuk ini aja. Tapi kalau common size, angkanya dalam bentuk persen. Dia membagi akun-akun di laporan keuangan dengan akun sales ataupun akun aset. Itu bedanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Biar kita cepat. Nah, ini siapa yang? Bentar. Ada yang nggak mute ya? Oke, kita lanjut lagi. Rasio yang kedua adalah capital structure. Teman-teman, ini suaraku menggema gitu atau enggak? Enggak, Mas. Oh, enggak ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ada rasio capital structure. Nah, tujuannya adalah kita melihat bagaimana perusahaan, ini intinya, bagaimana perusahaan mendanai aset-asetnya. Entah itu melalui utang ataupun ekuitas. Nah, inilah kita ketemu yang namanya DER tadi. Ini DER. DER itu debt to equity ratio. Ini DER. Jadi ada rasio debt ratio. Yang pertama ada debt ratio, kemudian time interest earn ratio, dan debt ratio. Jadi untuk di capital structure ada 3 rasio. Kita masuk satu persatu. Debt ratio. Apa itu debt ratio? Jadi debt ratio adalah rasio yang mengukur porsi aset perusahaan yang dibiayai melalui pinjaman. Jadi dia caranya adalah total liabilities per total aset. Jadi kalau yang di likuiditas tadi liabilitiesnya di bawah, sekarang kalau di debt ratio liabilitasnya yang di atas. Karena kita mau ngelihat berapa banyak sih porsi aset yang dibiayai oleh utang. Nah, idealnya seharusnya DR itu kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Ini ideal. Kenapa kurang dari 1 idealnya? Karena kalau DR-nya kurang dari 1, berarti total liabilities-nya lebih kecil dari total aset. Kenapa aku bisa nyimpulin demikian? Kita lihat dari rumusnya. Kita misalkan liabilities-nya 10, asetnya 12. Berapa hasilnya? 10 dibagi 12, 5 per 6. 5 per 6 ini 0,8 sekian. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau liabilities-nya 12, asetnya 10, berarti kan DR-nya 1,2. Yang artinya liabilities-nya lebih gede ketimbang asetnya. Nah, ini merupakan kondisi yang sedikit berbahaya. Bayangin, ini udah total ya, teman-teman. Total, bukan current atau non-current lagi. Ini udah total. Ketika debt ratio-nya lebih dari 1 atau 1,2 kayak gini, bisa dibilang total liabilities-nya lebih besar ketimbang total aset. Kita sebagai investor, entah itu mau investor yang baik ataupun investor yang jahat, ya karena kita target mencari keuntungan, ini mungkin menjadi lampu merah bagi teman-teman semua. Atau ya setidaknya lampu kuning lah untuk berhati-hati mau invest di sana. Kenapa? Kalaupun semua liabilities ini jatuh tempo, seluruh aset perusahaan, mau aset lancar, mau kas, mau piutang, mau inventory, mau gedung, mau pabrik, mau apapun yang dijual, itu masih belum cukup untuk melunasin utang. Itu kurang lebih kasarannya cara baca debt ratio. Kalau total liabilities ini tiba-tiba jatuh tempo semua, udah perusahaan itu bakal bangkrut. Karena total asetnya sampai ke gedung-gedungnya pun belum mampu melunasin utang. Tapi kalau DR-nya kurang dari 1, nah itu masih bisa dibilang aman. Kenapa? Karena total asetnya masih lebih besar. Setidaknya ketika total liabilities-nya
jatuh tempo semua, yang masih adalah sisa total asetnya ya paling sisa pintu doang, sisa jendela doang. Setidaknya masih ada gitu kasarannya. Tapi kalau DR yang lebih dari satu itu udah benar-benar habis. Total asetnya udah nggak bisa ngebiayain total liabilitiesnya lagi. Akhirnya apa? Ya bangkrut. Nah, itu kurang lebih debt ratio itu pentingnya gitu cara bacanya. Kemudian kita lanjut lagi ke time interest earn ratio. Atau bisa aku bilang TIE. TIE ratio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang beserta bunganya. Nah, intinya gimana sih kemampuan perusahaan dalam membayar bunga? Jadi rumusnya adalah net operating income atau EBIT per interest expense. Oke, jadi biar teman-teman nggak bingung, ntar di manajemen keuangan sampai ke analisis laporan keuangan, teman-teman bakal jarang ketemu istilah kayak net operating income ini jarang. Tapi teman-teman bakal justru ketemu istilah EBIT. Jadi sebenarnya sama aja. Gini ya, sales COGS itu hasilnya GP, gross profit. GP dikurang OPEX, OPEX itu operating expense, dapatlah ini tadi si EBIT. Nah, ini ya, GP, EBIT. EBIT dikurang interest, itu dapat EBT. EBT dikurang tax, dapatlah net income. Ini ya, jadi ada tingkatannya. Ini apa ya? Yang bakal teman-teman ketemu. Jadi kalau ketemu istilah gross profit itu mungkin udah sering dengar. Terus istilah EBIT, nah ini EBIT. EBIT itu gross profit dikurang operating expense, dapat EBIT. EBIT dikurang dan interest dapat EBT. Jadi EBIT itu kepanjangannya apa? Earning before interest and tax. Nah, ini kepanjangan EBIT. Earning before interest and tax. Ketika udah dikurang interest ya, earning before tax namanya EBT. Ketika udah dikurangin dengan tax, namanya bukan earning before, tapi net income. Itu tingkatannya. Jadi untuk mencari TIE ratio ini, yang teman-teman pakai adalah EBIT. Bukan gross profit, bukan EBT, bukan NI. Ini pengecohnya. Ntar di UTS ntar bakal ketemu deh. Kenapa ini bisa dibilang pengecoh. Karena ntar GP ada, EBIT ada, EBT ada, NI ada. Nah, kalau teman-teman terburu-buru karena ngejar jawab yang lain, itu bisa jadi teman-teman masukin yang paling ujung, si NI ini. Padahal dia posisinya kita harus nyari EBIT dulu, naik ke atas dulu. Gitu. Jadi rumusnya adalah EBIT per interest expense. Idealnya, TIE yang bagus adalah TIE yang lebih dari satu. Ketika TIE-nya lebih dari satu, maka net operating income atau EBIT-nya lebih gede ketimbang interest expense. Artinya, keuntungan perusahaan itu masih lebih besar ketimbang kita bayar bunga. Artinya apalagi ya ada kemungkinan perusahaan itu bagi dividen kurang lebih. Karena kan net operating income ini ntar bakal dikurangi sama interest expense. Kalau net operating income ini udah sangat kecil, pasti bakal habis duluan untuk dibayar bunga. Sehingga nggak ada keuntungan yang untuk dibagikan dividen. Jadi ketika TIE-nya lebih dari satu, pasti net operating income-nya lebih besar dan akibatnya kita bisa bayar bunga. Gitu. Lanjut. Nah, ini DER, Debt to Equity Ratio. DER ini itu kita mau ngelihat bagaimana mana sih yang lebih besar antara debt atau equity di perusahaan itu. Jadi DER itu berfungsi untuk mengetahui proporsi antara utang dan modal dalam membiayai aset. Karena tujuannya tadi ada capital structure ini memberitahu debt atau ekuitaskah yang paling gede untuk membiayai asetnya. Rumusnya adalah total debt per total equity. DER kalau lebih dari satu berarti debt-nya lebih dominan. Kalau DER lebih kecil dari satu berarti mereka perusahaannya mainnya di saham. Nah ini tandanya. Kenapa DER itu penting untuk kalangan investor untuk analisis fundamental? Karena tadi debt itu bisa jatuh tempo, dan kalau perusahaan nggak mahir ngelola debt, dia bisa failed atau bisa bangkrut. Equity juga bukan berarti bebas resiko, teman-teman. Terkadang perusahaan nerbitin saham, ketika saham yang beredar terlalu banyak, kepemilikan atau di top manajemen perusahaan itu amburadul biasanya. Karena ya yang megang sahamnya udah banyak, ntar kepentingannya jadi terlalu terpecah belah. Nah itu juga bahaya.
Dan juga ketika saham yang beredar terlalu banyak, ya dividen kita nggak seberapa jadinya. Bayangin, kita punya satu pizza. Di sini ada 2 orang. Nah, ya kita bagi setengah. Ketika ada 4 orang, ya kita ya oke lah masih dapat seperempat. Ketika sahamnya misalkan dipegang sama ya udah beribu-ribu orang, ya bayangin ini dipotong-potong terus. Entah berapa yang kita dapat. Itu maksudnya. Ketika pemegang sahamnya terlalu banyak, dividen untuk masing-masing orang juga bakal lebih sedikit. Itulah kenapa perusahaan itu nggak selalu terbitin saham. Dia bakal kombinasi dengan debt. Kenapa perusahaan nggak 100% debt? Ya karena ada resiko jatuh temponya tadi. Kalau mereka nggak mampu lunasin, bangkrut. Makanya dikombinasi dengan penerbitan saham. Makanya dari ini penting untuk melihat mana sih yang lebih dominan, debt atau equity. Nah, jadi kurang lebih nanti bakal kayak gini. Teman-teman bisa ngecek. Misalkan dari debt ratio, itu kan berarti equity-nya 35. Berarti 65-nya debt. Nah, 65 debt, 35 equity. Apakah ini termasuk perusahaan yang jelek? Ya belum tentu. Karena kita perlu ngeliat dulu rasio likuiditas yang lagi, mampu nggak dia melunasi 65% debt ini dari rasio likuiditas. Gitu. Jadi ini hanya untuk ngeliatin proporsinya. Ntar pasti bakal butuh analisis lebih lanjut lagi untuk nentuin baik buruknya. Ini ada long term, ada medium term, ada short term, 35%-nya hanya equity, saham biasa ataupun saham preferred. Oke, itu untuk capital structure. Boleh, silakan teman-teman sambil aku minum. Ada yang bertanyakan untuk capital structure? Oke, kayaknya udah nilainya di situ. Nah, debt itu CL dan NCL total ya Kak? Ya benar. Jadi di sini adalah total debt atau total liabilities. Jadi current maupun non-current-nya kita tambahin. Tuh. Jadi kalau misalkan nggak ada keterangan current, itu berarti total ya. Kemudian ada lagi, Kak, bisa diulangin penjelasan untuk bagian persentase barusan, kurang paham Kak. Oke, jadi sebentar ya. Terus kita lanjut lagi pertanyaan. Jadi rasio ideal untuk DER itu rentannya berapa Kak? Oke, jadi sebenarnya nggak ada patokan ideal untuk rasio. Itu jadi teman-teman. Karena yang pertama, biasanya masing-masing industri itu punya khasnya masing-masing. Gitu. Kenapa demikian? Ya misalkan ketika kita melihat industri perbankan, itu debt-nya pasti tinggi kalau teman-teman lihat. Kenapa debt-nya tinggi? Ya karena memang itu apa ya? Itu jasa yang mereka keluarkan. Mereka ngutang, mereka ngasih piutang. Mereka ntar menerima pelunasan piutang, mereka ngutang lagi. Jadi sebenarnya antar bank itu saling ngutang juga. Atau namanya clearing. Nah, ntar di ekonomi deh. Di ekonomi, coba teman-teman baca masalah clearing. Clearing itu ya simpan pinjam antar bank. Jadi sebenarnya bank itu saling simpan dan saling minjem. Nah, itu mungkin kalau untuk ini ya, untuk di perbankan debt-nya tinggi. Dan apakah itu menjadi problem? Belum tentu, karena memang itu usahanya. Gitu. Tapi berbeda ketika kita berbicara masalah misalkan kayak dia industri penerbangan, debt-nya tinggi. Wah, ini bisa kacau nih. Entah itu debt-nya mungkin dari cara dia beli pesawat, cara dia servis pesawat, ataupun memang dia lagi anjlok-anjloknya sehingga dia butuh uang untuk bertahan dengan cara ngutang. Nah, jadi sebenarnya nggak ada angka pastinya. Yang jelas, dengan DER ini, kita bisa tahu siapa yang lebih dominan. Misalkan tadi kan, DER-nya ini sekaligus menjawab yang masalah pertanyaan persentase tadi. Ketika DER-nya itu lebih tinggi, debt-nya berarti, misalkan ya, tadi kan debt-nya di sini 65%, equity-nya 35%. Ya berarti lebih dominan aset-asetnya dibiayai dengan cara ngutang. Apakah ini menjadi problem? Belum tentu. Belum tentu ya, karena kita lihat dulu lagi industrinya apa, terus perusahaan-perusahaan pesaingnya gimana, itu penting juga. Jadi misalkan aku sekarang apa ya? Misalkan Toyota deh. Aku perusahaan Toyota, utang aku 65%. Sementara kalau kita lihat di Honda, itu utangnya 50%. Terus kalau kita ngelihat di misalkan, apalagi mobil ya, misalkan di Mercy, itu 40% doang. Nah, di sini kita bisa khawatir nih, kenapa di Toyota doang yang
utangnya di atas 50%. Ada apa dengan Toyota? Itu baru bisa. Jadi sebenarnya kalau angka satu ini doang itu belum berarti, kurang berarti. Tapi ketika kita udah ngebandingin dengan perusahaan lain, itu baru ada artinya. Kayak yang dibilang di awal tadi, biar dia berarti, bandingkan dengan tahun sebelumnya, ataupun banding dengan perusahaan lain yang sejenis industrinya. Gitu. Jadi kan ketika Toyotanya debt-nya gede sendiri, ini bisa jadi ini ya, bisa dianalisis kira-kira kenapa. Oh mungkin ketika kita baca laporan keuangannya, oh si Toyota lagi giat-giatnya belanja nih biar mobilnya pada bagus. Oke, mungkin itu masih diterima. Tapi kalau alasannya misalkan debt-nya naik karena perusahaan itu butuh bertahan dan mereka butuh ngutang, ya itu bisa jadi lampu merah atau lampu kuning bagi teman-teman. Itu kurang lebih untuk DER. Bentar. Oke, ntar kalau ada pertanyaan langsung di chat aja ya, nggak apa-apa. Ini sambil aku ngejar waktu juga, karena sisa 1 jam lagi kurang lebih. Aset. Nah, untuk AME ini, atau Asset Management Efficiency Ratio, seperti yang aku bilang tadi, ini mengukur seberapa efisien dan seberapa efektif sih perusahaan itu memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Jadi, terkadang ada perusahaan yang sumber daya yang gede, tapi keuntungannya di situ-situ aja. Kok bisa sih? Ya bisa. Karena sumber daya gede itu belum tentu 100% bakal menghasilkan keuntungan. Tergantung SDM-nya, tergantung manajemennya, tergantung misalkan pengelolaannya, perawatannya, masih banyak faktor lain. Nah, itulah yang kurang lebih bakal digambarkan oleh Asset Management Efficiency Ratio. Yang termasuk AME ratio ini, yang pertama adalah asset turnover dan fixed asset turnover. Ada aset turnover dan fixed asset ya. Jadi ada aset ini berarti total aset, dan kedua ada fixed asset khusus untuk aset tetapnya. Kita masuk ke ATR atau asset turnover ratio. Itu menggambarkan jumlah penjualan yang dihasilkan per aset yang digunakan. Rumusnya adalah total sales per total aset. Semakin tinggi ATR berarti semakin bagus. Semakin rendah ATR itu semakin buruk. Kenapa semakin tinggi semakin bagus? Karena gini, kalau ATR-nya tinggi, bisa kita bilang ATR-nya lebih dari 1 ya. Ketika misalkan sales-nya 100 juta, asetnya 50 juta, berarti ATR-nya 2. Kenapa ini bisa dibilang bagus? Karena dengan kita hanya menggunakan aset 50 juta, kita hanya ngeluarin sumber daya 50 juta, kita bisa ngasilin 100 juta. Kita bandingkan dengan sales-nya 50 juta, sedangkan asetnya 100 juta. ATR-nya berapa? 0,5. Kenapa 0,5 ini lebih jelek ketimbang 2? Karena gini cara interpretasinya. Ketika kita menggunakan aset 100 juta, kita hanya bisa nerima uang 50 juta. Uang yang kita hasilkan itu 50 juta. Sedangkan yang atas, dengan penggunaan aset hanya 50, itu kita bisa menghasilkan penerimaan sebesar 100. Mana yang lebih baik? Ya tentu yang atas. Gitu. Jadi semakin tinggi ATR nilainya, berarti kinerja perusahaan itu dalam memanfaatkan asetnya semakin efisien dan semakin bagus. Gitu. Itu untuk ATR. Kemudian untuk fixed asset atau FATR, ini kurang lebih sama, tapi dia hanya untuk fixed asset atau kalau dalam apa ya, dalam manajemen keuangan itu namanya PPE, Plan, Property, and Equipment. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah netnya. Kenapa? Karena yang namanya PPE itu ada depresiasi. Nah, depresiasi ini tentunya bakal ngurangin manfaat dari PPI ini. Makanya yang dicari adalah netnya. Jadi jangan lupa, ini juga merupakan salah satu pengecoh yang paling sering, dan jujur aku UTS juga salah gara-gara ini. Aku karena terburu-buru langsung masukin fixed assetnya semuanya, tanpa ngelihat di situ ada depresiasi. Jadi jangan lupa, ntar kalau misalkan ada kuis ataupun ada UTS nantinya, total PPE jangan lupa teman-teman kurangin dan depresiasi. Ataupun kalau nggak ada depresiasi, ada akumulasi depresiasinya, itu dikurangin. Kalau nggak ada, ya udah berarti langsung itu masukin PPE. Itu ya, karena di sini intinya net. Ntar dapatlah konsepnya sama, FATR semakin tinggi berarti semakin bagus, FATR rendah
berarti semakin buruk. Gitu. Untuk manajemen aset efisiensi. Nah, ini ada perusahaan namanya Boswell. Anggaplah kita punya perusahaan namanya Boswell. Nah, ini peer group atau perusahaan di industri sejenis. Asset turnover di Boswell itu 1,37. Sementara di peer group 1,15. Mana yang lebih baik? Ya Boswell. Makanya assessment-nya good. Kenapa? Karena tadi yang namanya turnover semakin tinggi semakin bagus. Karena dia semakin cepat perputarannya. Semakin hebat kita dalam mengelola aset kita. Makanya semakin bagus. Sama untuk fixed asset, kita 2,03, tapi rata-rata perusahaan sejenis 1,75 doang. Berarti kita bagus. Receivable juga, artinya perputaran piutang kita tinggi. Berarti piutang kita semakin cepat menghasilkan uang, semakin cepat cairnya. Makanya good. Inventory turnover, sayangnya kita lebih rendah ketimbang peer. Makanya kita assessment-nya jelek. Artinya tingkat penjualan inventory kita itu lebih rendah ketimbang industri-industri atau ketimbang perusahaan di industri yang sama. Jadi assessment-nya poor. Gitu. Itu ya, jadi intinya turnover itu, yang belakangnya turnover, kalau teman-teman kurang bisa memahaminya, itu pokoknya semakin tinggi, itu semakin bagus. Oke, sebelum kita masuk profitability, silakan. Ada yang mau tanya? Oke, ini ada yang bertanya, sebentar. Berarti inventory turnover itu ada hubungan dengan sales ya, Kak? Ya, ada. Makanya tadi inventory turnover itu, nih rumusnya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu CO, ini mungkin aku rada lupa sih rumusnya. Kalau nggak salah ya, rumus inventory turnover itu COGS per daily credit sales. Jadi kayak gini rumusnya. Nah, ini sales, gitu kan. COGS kan ya pasti ketika ada sales pasti bakal ada COGS. Makanya inventory turnover itu ada hubungannya dengan sales-nya. Gitu. Oke, ntar kalau ada yang nanya langsung di chat aja, nggak apa-apa, aku sambilan lanjut lagi. Masuk ke rasio keempat, yaitu profitability ratio. Yang namanya profitability, kita ambil profitnya aja, berarti seberapa kencang perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, ini biasanya mata-mata cuaners yang nyari-nyari duit melalui investasi, ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Gitu. Jadi selain dia bisa cepat cairin duit, ya kemampuan yang ngasilin keuntungan itu seberapa. Percuma dia cepet nyariin duit, ya duitnya untuk perusahaan dia aja, nggak untuk investor. Gitu. Nah, profitability ratio ini yang kurang lebih mencerminkan nantinya untuk pembagian dividen. Nah, jadi untuk ntar ada namanya ROI atau return on investment. Jadi berapa sih return yang dihasilkan ketika kita berinvestasi di perusahaan A. Misalkan aku berinvestasi di BCA, return yang aku dapat itu sekian-sekian. Nah, itu namanya ROI, return on investment. Jadi, ada dua faktor yang menentukan tinggi rendahnya profitabilitas dan ROI suatu perusahaan. Yang pertama, cost control. Yang kedua, efficiency of asset utilization. Cost control artinya gimana cara dia mengontrol biaya. Karena yang namanya net income, kita anggap aja yang paling akhir itu net income, itu gampangnya ya, kita gampangnya aja pendapatan dikurang beban. Ada beban di sini. Percuma perusahaan kalau pendapatnya setinggi apapun, kalau beban yang ikut tinggi juga ya sama aja, NI-nya rendah. Makanya di sini perlu adanya namanya cost control. Gimana cara perusahaan? Nah, ini ntar di akuntansi biaya, kalau nggak salah ada belajar. Jadi manajemen keuangan di semester 4 itu benar-benar kayak ada materi yang banyak beririsan teman-teman. Di sekaligus ini aja, intermezzo aja. Di KOS, di AKM, di manajemen keuangan itu ada beberapa materi yang mirip. Di manajemen ada saham, di AKM ada saham, ada juga kalau nggak salah. Terus di AKBI itu ada ini masalah cost control ini, di manajemen juga ada kan. Terus ntar ada juga kayak masalah cara ngitung harga itu di manajemen juga ada. Di AKBI juga ada ntar. Jadi semester 4 ini materinya rada beririsan beberapa.
Itu intermezzo aja sih. Nah, balik lagi untuk yang cost control itu ya. Jadi intinya gimana cara perusahaan ngerem biayanya. Karena percuma pendapatan yang tinggi-tinggi tapi beban yang ikut tinggi ya sama aja. Net income-nya bakal rendah juga. Yang kedua itu terkait efficiency of asset utilization. Utilization itu artinya pemanfaatan. Jadi seberapa efisien sih perusahaan itu memanfaatkan asetnya? Ya percuma kalau asetnya banyak tapi nggak bisa dimanfaatin secara efisien. Mubazir istilahnya gitu. Jadi ketika perusahaan itu tahu kapan dia bisa manfaatin, berapa jumlah yang pas, nggak mubazir, itu bakal pendapatannya bakal tinggi banget. Gitu. Bakal lebih tinggi ketimbang yang asetnya banyak tapi nggak tahu cara manfaatinnya, gitu, kasarannya. Nah, jadi profitabilitas itu tergantung sama cost control sama efficiency of asset utilization. Cost control itu penghematan biaya, kemudian ada efisiensi dalam pemanfaatan aset. Nah, yang pertama ada namanya GPM. Ini GPM juga sering. Gross Profit Margin. Nah, untuk di profitability ratio, teman-teman harus paham beda GP, beda EBIT, beda EBT, beda RI. Karena ini bakal masing-masing beda sendiri rasionya. Nah, karena di sini namanya gross profit margin, ya namanya gross profit dibagi sales. Atau ini secara nggak langsung teman-teman temuin di laporan common size. Common size di bagian income statement. Kenapa demikian? Karena sales, COGS, gross profit. Kalau di income statement kan per sales semua kan, ya udah dapat di sini misalkan 50%. Langsung teman-teman masukin ke sini, 50% juga jawabannya. Kenapa? Karena dalam income statement common size itu dibagi sama sales semua. Jadi gross profit dibagi sales ya itu sama dengan gross profit margin gitu. Nah, sama juga dengan operating profit. Yang namanya operating itu EBIT. Nah, EBIT per sales ya sama aja ketika teman-teman melihat common size income statement ada NOI yang dalam bentuk persen, yaitu langsung teman-teman masukin aja sebagai OPM atau operating profit margin. Karena kan kalau kita lihat net operating profit kalau di common size itu pasti dibagi dengan sales. Dapat misalkan 20%. Ya udah 20% ini angka OPM. Sama nih. Jadi ini untuk profitability kalau masuk di soal dan disuruh buat common size itu rada bonus gitu. Karena kita udah dapat jawabannya duluan. Net profit sama aja, dia patokan net income. Sama kayak yang di bawah tadi, paling bawah itu net income. Di common size pasti NI dibagi sales. Ya udah sama rumusnya, NI dibagi sales. Jadi ntar hasilnya sama. Gitu. Ingat ya, bedain kapan dia operating profit, bedain dia gross profit dengan net income. Nah, satu lagi, oh enggak, ada dua lagi. Ada yang namanya OROA, Operating Return on Asset. Jadi, dia rumusnya bukan per sales, tapi per aset. Nah, ini bedanya. Dia mirip dengan OPM. Kalau OPM itu EBIT per sales, sementara kalau OROA itu EBIT per total aset. Rasio ini menentukan tingkat kesuksesan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya dan dalam efisiensi penggunaan aset. OROA, dia menghitung cost control, dia juga menghitung yang efisiensi tadi. Jadi, OROA ini termasuk yang sering dianalisis. Jadi kalau teman-teman lihat di jurnal-jurnal penelitian terkait analisis laporan keuangan, OROA ini selalu masuk. Karena OROA ini kita bisa menganalisis cost control perusahaan, kita bisa menganalisis efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset. Nah, jadi kan net operating income nih atau EBIT per total aset. Jadi di sini bisa kita lihat seberapa efisiensi perusahaan manfaatin aset dan seberapa bisa perusahaan mengontrol biayanya. Gitu. Nah, ini rumus lainnya. Rumus lainnya itu ini, rumus lain dari OROA. Net operating income or EBIT per sales. Ini per sales dikali sales per total aset. Nah, jadi sales yang dicoret, makanya langsung aja net operating income or EBIT per total aset. Itu untuk rumus OROA. Oke, lanjut. Yang terakhir ada ROE. Return on equity mengukur imbalan atas investasi para pemegang saham. Ingat para pemegang saham biasa ya, karena di sini common stock. Jadi rumusnya adalah net income per common stock. Jadi ROE itu hasilnya misalkan net income-nya 100 juta perusahaannya. Jumlah saham yang beredarnya totalnya misalkan totalnya 100 juta deh, 100 juta lembar juga, 100 juta lembar.
Berarti kan ntar ROE-nya tuh jatuhnya satu per lembar ya, gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ntar hasilnya. Artinya masing-masing orang bakal mendapatkan Rp1 per lembar. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Fungsi dari ROE ini. ROE ini juga sering dipakai. Jadi inilah kenapa banyak perusahaan yang nggak langsung nerbitin saham terlalu banyak. Karena kalau net income-nya tinggi, net income-nya mau setinggi apapun, tapi saham yang beredar juga terlalu banyak, ROE-nya bakal rendah. ROE ini salah satu rasio yang digunakan investor untuk ngecek dia untung atau enggak di perusahaan ini. Gitu. Karena kan tadi tujuannya adalah mengukur imbalan atas investasi. Nah, sekalian ada yang nanya nih, Kak, dividen tuh waktu pembagiannya nggak pasti ya, Kak? Kenapa, Kak? Oke, jadi dividen, ingat ya, dividen. Kalau teman-teman belajar di akuntansi, itu biasanya di akhir periode dibagikannya. Tapi dalam kenyataannya, dividen itu sangat bergantung sama RUPS, teman-teman. Jadi nggak bisa dipastikan bahwa setiap Desember dia bagi dividen, atau ya setiap akhir tahun tuh nggak bisa. Terkadang ada juga perusahaan yang lebih cepat dari Desember bayarnya, ataupun ya memang dia menunda di tahun itu nggak bayar dividen, itu ada. Gitu. Tujuannya apa ya? Kebutuhan masing-masing perusahaan. Dividen ya mungkin ketika dia ada untung berlebih, ya dia rela bagi dividen. Tapi kan kalau lagi apa ya? Kalau lagi susah-susahnya dan dia bayar dividen kan sama aja dengan bunuh diri ya. Dia lagi butuh duit tapi dia buang duit. Nah, itu kan bunuh diri itu namanya. Makanya tergantung dari keputusan manajemen perusahaannya. Gitu. Kak, apakah ROE itu ada hubungan dengan jumlah dividen yang dibagikan? Bisa dibilang ada, gitu. Karena yang namanya dividen itu dibayar. Jadi gini, oh ya, ntar di pelajaran di TM berapa ya? Kalau nggak salah di TM habis UAS itu net income, nih ya, idealnya itu dibayar untuk dividen satu, kemudian ada ditahan dalam bentuk return earning. Nah, itulah kenapa dalam laporan perubahan ekuitas, net income itu bakal menambah RE, kalau teman-teman ingat, bakal menambah return earning. Atau dalam penjurnalan, NE itu bakal ditutup ke ikhtisar laba rugi itu ditutup ke modal lagi. Gitu. Itu intinya masuk ke return earning, masuk ke laba yang ditahan. Jadi, ketika net income-nya tinggi, ya kemungkinan dividen juga bakal ikut tinggi. Gitu loh. Jadi makanya bisa secara nggak langsung tercermin dari ROE ini. Gitu. Ataupun kalau ROE-nya rendah, ya otomatis bisa jadi dividen juga bakal ngikut rendah. Makanya, walaupun ini bukan angka yang pasti untuk menghitung dividen, tapi kurang lebih perusahaan tahu, investor tahu, misalkan 2017, itu ROE-nya 1, 2020 ROE-nya, nggak nyambung ya, 2019 deh, 2019 1, 2020 ROE-nya 5. Oh, ini ada suatu hal yang baru nih, kok bisa ROE-nya 5? Pasti dividennya meningkat, gitu. Tapi belum tentu pasti ya, tapi kemungkinan ada peluang dividennya meningkat gitu. Itu sih, kalau dibilang ada hubungannya ada, tapi kayaknya nggak terlalu langsung hubungannya. Kak, tadi penjelasan ROE gimana? Jadi intinya ROE itu net income dibagi common stock, atau berapa banyak sih keuntungan perusahaan yang diterima oleh masing-masing investor gitu. Jadi semakin tinggi net income, semakin bagus. Tapi harus diwaspadai dengan jumlah saham yang beredar ini, saham biasa. Kalau sahamnya juga ngikut banyak, ya sama aja, nggak ada gunanya net income-nya tinggi. Makanya ini menjadi alasan di capital structure itu selalu ada debt. Kalau di capital structure nggak ada debt, semuanya dari common stock, ya habis. Terlalu banyak saham yang beredar. ROE semakin rendah, dividen semakin kecil. Akibatnya orang pada cabut dari perusahaan itu. Ngapain aku investasi di sini, dividennya nggak seberapa. Mending aku invest di perusahaan lain, gitu kan. Itu kurang lebih fungsi dari ROE. Oke, ROE ini merupakan, terkadang dia sangat menjebak ROE. Kadang kita nggak bisa pakai rumus net income per common stock secara langsung untuk mencari ROE, teman-teman. Kenapa? Karena dia ada metode lain, yang namanya adalah metode Dupont. Nah, apa itu metode Dupont? Nih ya. Metode Dupont. Jadi ROE itu terkait dengan profitability, terkait juga dengan efisiensi, dia terkait juga dengan equity multiplier gitu. Artinya rumusnya itu kalau profitability net income per sales, terus efisiensi itu sales dibagi total aset,
Kemudian ada yang satu lagi namanya equity multiplier, 1 dikurang 1 per 1 kurang depresio. Jadi ini rumusnya. Ya. Depresio dari mana? Depresio tadi yang total liabilities dibagi total aset. Gitu. Nah, kenapa sih ada equity multiplier? Nah, jadi equity multiplier itu menunjukkan tingkat leverage. Leverage itu apa? Leverage itu aku artikan sebagai ungkit. Jadi, utang, ini ya, leverage ini juga sering dijadikan bahan penelitian. Nah, kalau teman-teman nanti dapat KTTA bidangnya akuntansi keuangan, leverage ini merupakan topik yang cukup hangat ya, karena kadang perusahaan itu bagus. Ingat ya, ini ntar bisa dicari deh beritanya. Perusahaan bagus, kenapa? Bukan berarti kinerja perusahaan itu bagus. Bisa jadi perusahaan itu bagus karena utangnya banyak. Kenapa demikian? Dengan utang banyak, cash banyak. Cash banyak, dia bisa ngapain aja, ya kan? Gitu. Dia bisa beli apa, beli ini, beli itu. Tapi walaupun kinerja perusahaannya bagus, perlu diwaspadai karena itu sumbernya dari utang. Suatu saat utang ini harus dibayar lagi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ada yang namanya leverage atau ungkitan. Jadi seolah-olah perusahaan itu kinerja bagus karena diungkit sama modal atau dinaikin sama modal. Karena disuntik sama utang. Ini. Jadi seolah-olah kinerja itu perusahaan itu naik karena ya utangnya juga banyak. Jadi uang yang tersedia itu bukan karena kinerjanya bagus, tapi karena utang. Karena utangnya banyak, cashnya banyak, barulah kinerjanya bagus. Gitu. Jadi leverage ini perlu diwaspadai. Makanya dalam ROE juga dihitung 1 kurang depresio. Itu ya untuk leverage. Leverage ini juga bakal teman-teman temuin sehabis UAS, bakal belajar sehabis UTS bakal lebih mendalam lagi ada TM-nya. Kenapa sih perusahaan itu ngutang gitu? Karena tujuannya adalah leverage ini. Dalam waktu singkat dapat uang bisa ngungkit kinerja perusahaan atau leverage gitu. Oke, sebelum masuk ke rasio terakhir, ada yang mau tanyakan? Tinggal market value. Oke, kalau belum kita lanjut dulu ke rasio yang terakhir, yaitu market value ratio. Fungsinya apa? Fungsinya adalah bagaimana nilai saham perusahaan di pasar terbentuk. Jadi, nilai itu terkadang juga karena gini, sebenarnya tujuan dari market value ratio itu kita bisa ngelihat saham itu overvalued atau undervalued. Nah, terkadang teman-teman mungkin yang udah terjun ke dunia saham itu tahu tiba-tiba harga saham itu naik. Misalkan BRIS yang hari ini merah, besok naiknya menjadi misalkan, ini aku ngarang aja ya, harganya misalkan 50.000 per lembar. Nah, 50.000 per lembar, itu kita gimana sih nentuin ini tuh udah sepadan atau enggak dengan kinerja perusahaan? Kita butuh pembandingnya. Nah, pembandingan dari apa? Dari rasio market value ini. Misalkan, secara kita ngitung market value ratio, itu seharusnya harga pasar saham itu pada saat itu sebesar 45.000. Tapi di pasar bursa harganya 50.000. Nah, itu namanya overvalue. Harganya ketinggian. Gitu. Ketika kita punya saham overvalued, mending kita jual. Kenapa? Karena akan jarang harganya lebih dari 45.000. Kondisi harganya naik di atas 45.000 atau 50.000 ini itu kayak 1 atau 2 kali doang. Jadi keputusan terbaik itu kita jual aja di sini di 50.000. Atau sebaliknya, misalkan secara rasio itu 45.000 harusnya harga sahamnya. Tapi tiba-tiba di pasar harga sahamnya 20.000. Ya kan? 20.000 nih. Nah, ini kalau keputusan singkatnya ya kita beli saham ini. Karena sangat jarang saham ini harganya di bawah 45.000. Nah, ini jadi tergolong saham itu lagi diskon, lagi murah-murahnya. Mending dibeli gitu. Jadi inilah cara nentuin atau inilah fungsi dari market value ratio. Kita nentuin harga saham itu lagi murah atau lagi mahal.
dengan cara kita tahu harga seharusnya berapa. Kalau kita nggak ada pembanding kan, kita cuma feeling nih, wah 50.000 nih. Bagi aku 50.000 mahal, mungkin bagi teman-teman 50.000 termasuk murah. Nah itu kan jadinya subjektif. Biar objektif ada pembandingnya. Jadi market value ratio inilah sebagai pembandingnya. Gitu. Itu kurang lebih ntar fungsinya. Oke, em, kayaknya sih abis 9 SKS bos ini kayaknya ini ya udah di dunia investasi ya. Soalnya dari tadi nyambung gitu ya. Mantap sih. Nah, ada yang nanya juga alasan ada Dupont tadi kenapa Kak? Nah, jadi Dupont itu sebenarnya nggak ada alasannya sih. Jadi itu alternatif lain dalam menghitung ROE. Kalau teman-teman nggak dikasih tahu rumus yang awalnya, yang net income per common stock itu, tapi ada aset, ada debt ratio, dan segala macamnya tadi, berarti fix itu pakai Dupont method. Jadi ketika nggak dikasih tahu net income sama common stock, teman-teman jangan bingung. Ntar teman-teman menganggap nggak ada jawabannya. Salah. Kita coba pakai Dupont method. Jadi itu sebenarnya kayak kalau di soal sebagai pengecoh, tapi kalau dalam dunia nyata itu sebagai alternatif dalam menghitung ROE. Gitu. Nah, kita masuk ke perhitungan rasionya. Gimana sih? Yang pertama ada PE ratio atau price earning ratio. Nah, ini menggambarkan berapa banyak investor yang saat ini mau membayar dari earning. Jadi intinya PE ratio itu market price per share dibagi EPS, earning per share. Market price per share dibagi EPS. Itu untuk price earning. Kemudian ada market to book ratio. Nah, ini kita mau ngebandingin market value dengan book value. Nah, ini kurang lebih yang lumayan berguna. Kita ngebandingin antara market value sama book value. Book value ini sebagai acuannya atau nilai seharusnya. MV ini nilai pasar. Jadi, ketika MV itu lebih gede, itu pasti MBR-nya atau market to book ratio itu lebih dari 1 ya. Sementara kalau MV-nya lebih kecil daripada BV, itu MBR-nya lebih kecil dari 1. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya nggak bisa kita tentuin bagus atau buruknya, tapi di sini kita bisa menjadi alasan dasar untuk mengambil keputusan. Kurang lebih sama. Book value itu dasar. Ketika book value-nya 50.000, tapi market value pada saat itu 55.000, nah ini mending kita jual. Ini secara aliran value ya. Jadi investasi itu banyak alirannya. Ini kalau kita menganut paham yang aliran value, itu konsepnya kayak gini. Ketika market value-nya atau harga pasar pada saat itu 55.000, padahal menurut book value nilai perusahaan itu hanya 50.000. Kondisi harga 55.000 ini sangat jarang, langka. Mending kita jual. Karena dia nggak bakal lagi nyentuh di atas 50.000. Itu sangat jarang. Jadi keputusannya adalah jual. Sementara kalau sebaliknya, market value-nya mungkin 40.000. Sementara book value 50.000. Harusnya nilai perusahaan BCA itu 50.000, tapi harga di pasar sekarang tuh 40.000. Ya udah mending masuk ke BCA. Mending beli BCA pada saat itu. Karena ya tadi market value-nya lagi murah. Padahal seharusnya harganya bisa 50.000. Dan berarti 40.000 ini jarang kondisinya. Harganya biasanya ya sekitar 50.000 gitu. Ini fungsi dari market to book ratio. Kurang lebih sama yang kayak aku jelasin di awal tadi. Sebenarnya itu rasio dari ini sih. MTB ratio. Oke, nah kurang lebih itu untuk rasio. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Sebentar ya, aku tampung dulu. Oke, ada pertanyaan nih. Nah, seru kan manajemen keuangan, teman-teman? Ya, MBR itu market to book ratio. Ya, market to book ratio. Nah, jadi ntar yang teman-teman pelajari itu ya seputar ini aja. Kita udah belajar rasio, nah ntar kita belajar kenapa di bank itu ada bunganya. Misalkan kita target mau beli rumah 2025, berapa yang harus kita tabung dengan bunga sekian. Nah, itu bisa di time 3. Time 3 itu kita belajar masalah itu. Terus ntar di time 4 kita belajar masalah debt lagi lebih dalam. Terus time 5 saham, time 6 kayaknya time 6 capital structure, time 7
ntar ada NRV namanya. Jadi menurut aku manajemen keuangan ini lebih di antara yang lain itu lebih gampang ketimbang Akpem, PMK 212, Akbi yang terlalu banyak, AKM apa lagi. Jadi dibawa seru aja ya belajar mankinya, kalau ada yang bingung tanya aja. Oke, kita lanjut ke performance benchmark. Nah, ini sebenarnya udah yang tadi sempat disinggung beberapa kali. Performance benchmark artinya kita tuh butuh benchmark dalam melakukan penilaian perusahaan. Benchmark ini kayak pembanding. Benchmark itu pembanding. Pembandingnya apa? Kita bisa melakukan analisis tren ataupun kita bisa melakukan peer group comparison. Analisis tren itu sifatnya time series. Kita ngebandingin, misalkan kita ngitung rasio 2020, kita bandingin dengan 2019. Ada peningkatan atau penurunan, nah itu namanya analisis tren. Ataupun kita pakai peer group comparison. Kita BCA, kita bandingkan dengan misalkan BRI, kita bandingkan dengan BNI. Nah, ini namanya peer group comparison. Artinya kita tuh ngebandingin sama perusahaan sejenis. Jadi mana yang lebih bagus ya sama aja. Tergantung tujuan teman-teman itu gimana gitu. Kalau teman-teman hanya mau ngecek di perusahaan yang sama, tapi hanya untuk ngecek naik turunnya selama beberapa kurun waktu, itu analisis tren. Tapi kalau mau ngebandingin di sesama industri, itu peer group comparison. Ini sama aja dengan yang tadi. Benchmarknya bisa waktu, bisa time series, bisa peer group comparison. Oke, nah ini ya contohnya ya. PE ratio-nya perusahaan kita 14,10 tapi industrinya 15,5 dibandingin satu-satu. Ini termasuk yang peer group comparison. Oke, kita langsung masuk ke yang terakhir aja, yaitu keterbatasan. Keterbatasan artinya rasio yang kita pelajarin ataupun common size yang kita hitung di awal itu sebenarnya dalam praktiknya terkadang tidak segampang itu, teman-teman. Kalau segampang itu ya otomatis udah banyak orang yang jadi orang kaya. Udah banyak orang yang paham masalah saham. Kenapa tidak segampang itu? Karena yang pertama, mendapatkan data industri pembanding terkadang merupakan hal yang sulit. Misalkan teman-teman sebagai manajer keuangan di BCA, teman-teman mau ngecek kinerja perusahaan BCA teman-teman itu udah bagus atau belum. Otomatis kita ngebandinginnya dengan BRI, BNI, Mandiri gitu misalkan. Kita untuk dapat data real ke sini itu susah pasti. Ke sini susah, ke sini juga susah. Kenapa demikian? Ya, karena teman-teman mungkin udah kenal yang namanya window dressing. Jadi, window dressing ini proses mempercantik laporan keuangan secara legal ya, secara legal. Jadi memang ada ilmunya. Dosen aku pernah bilang window dressing ini udah praktek yang apa ya? Bisa dibilang praktek yang udah bukan rahasia umum lagi lah. Gitu. Tujuannya apa? Laporan keuangan tuh biar cantik dilihat investor. Nah, kalau kita acuannya laporan keuangan yang udah dipercantik, kalau make up-nya dihapus, bisa-bisa kita nggak tahu muka aslinya gitu kurang lebih. Kayak kita udah ngelihatnya laporan keuangannya bagus, rupanya kalau kita lihat yang aslinya, laporan keuangannya bisa jadi berantakan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika kita, misalkan BCA, aku sebagai manajer keuangan, pengen ngelihat aku ini bagus atau enggak sih BCA ini. Aku bandingin sama laporan keuangan yang beredar dari BRI. Ya, itu belum tentu laporan BRI sebenarnya. Itu bisa jadi hasil window dressing. Jadi pembanding kita nggak 100% akurat. Nah, itu kenapa mendapatkan data industri, apalagi industri pembanding, itu hal yang cukup sulit. Gitu. Kemudian yang kedua, data peer group atau rata-rata industri tidak selalu menggambarkan perusahaan. Nah ini, kenapa demikian? Karena ya contohnya, sekarang lagi pandemi, itu bisa dibilang rasio perusahaan lagi pada jelek-jeleknya. Apakah itu menggambarkan rata-rata industri? Ya enggak, karena kebetulan aja lagi pandemi. Kondisi ideal industri bisa jadi rasionya tinggi-tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, suatu rata-rata industri tidak selalu merupakan target atau norma yang diharapkan. Benar ya? Nah, gini, kenapa demikian? Maksudnya nomor 3 itu gini teman-teman. Misalkan, sebenarnya sama sih dengan nomor 2. Misalkan seharusnya yang baik itu 50 rata-rata industrinya. Tapi kebetulan rata-rata industrinya 30, terus ada 32, terus ada 34, ya kita rata-ratain ini paling 33 lah. Nah, terus BCA kita itu misalkan 40. Ini kita BCA ya, ini bank-bank lain tadi.
terus kita ngelihat, wah aku 40, rata-rata industri 33, wah aku lebih mantap nih ketimbang yang lain. Apakah hal itu benar? Belum tentu. Karena sebenarnya industri yang baik itu harusnya 50. Tapi karena kebetulan kondisi mereka lagi jelek-jelek semua, seolah-olah BCA kita bagus. Padahal kita nggak, apa ya, kita nggak jauh lebih jelek daripada mereka. Kita juga sama-sama jelek, cuman sedikit lebih bagus aja. Seharusnya industri kita itu 50. Tapi karena data pembanding yang kita lihat di lapangan itu 33 totalnya, kita seolah-olah lebih bagus. Padahal ya jelek kita. Gitu. Itu maksudnya nomor 2 dan 3. Nah, kemudian ada praktik akuntansi yang berbeda. Nah, inilah ntar di analisis laporan keuangan. Setelah kamu ya, ntar. Sebentar ya. Nah, inilah kenapa nanti di semester 5, di analisis laporan keuangan, teman-teman ada yang namanya membuat laporan keuangan recasting. Recasting FS, Financial Statement. Kenapa? Karena kalau kita mau ngebandingin antara laporan keuangan perusahaan kita dengan laporan keuangan perusahaan lain, hal yang paling kita harus perbaikin dulu adalah praktik akuntansinya. Contohnya apa? Metode depresiasi. Ya, aku contohin sekilas saja. Sebenarnya ini nggak perlu terlalu dalam, karena ntar ada matkulnya sendiri. Metode depresiasi itu banyak ragamnya. Kalau teman-teman kenal, ada straight line, ada double declining, ada metode sum of the year, metode produksi. Nah, keempat metode tersebut menghasilkan depresiasi yang berbeda-beda. Contohnya, kita bandingin straight line sama double declining. Straight line itu relatif stabil setiap tahun, ya kan? Double declining itu gede di awal, kecil di akhir, ya kan? Dia lebih banyak nyusutin di awal, sehingga yang akhir-akhir double declining-nya bakal lebih kecil. Ketika kita ngebandingin perusahaan itu di 2021 misalkan. Di 2021 posisi perusahaan lagi baru beli aset. Otomatis untuk straight line depresiasinya 50 cuma. Tapi secara double declining depresiasinya 75. Dari sini dapat kan, anggaplah semuanya sama. Otomatis net income ini misalkan 100. Net income yang ini menjadi 75. Kenapa demikian? Ya karena depreciation expense perusahaan B lebih gede, 75. Terus dengan net income kita yang lebih gede, kita menganggap bahwa, oh, ini lebih bagus ketimbang B. Belum tentu. Bisa jadi, karena prinsip akuntansinya beda. Sebenarnya barangnya sama aja, tapi karena beda ngakuinnya, ya seolah-olah net income perusahaan B itu lebih kecil. Nah, itu yang sering menjadi permasalahan. Nah, metode prinsip akuntansi ini terkadang disalahgunakan juga, teman-teman. Untuk apa? Untuk tax avoiding. Nah, ini harusnya di pajak udah sih. Penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini ilegal, nggak boleh. Tapi terkadang ada perusahaan yang memanfaatkan ini. Nah, kadang dia sebenarnya ngakuin pakai straight line. Tapi biar pajaknya kecil, dia pakai double declining. Seolah-olah ya. Jadi kan net income kecil. Sehingga tax-nya juga bakal kecil. Gitu. Nah, ini praktik yang dulu sering terjadi. Dia memakai penyamaran metode akuntansi. Itu baru satu. Metode lagi yang berbeda apa? Metode penjualan. Antara periodik dan perpetual. Itu berbeda. COGS di perpetual pasti lebih gede. Kemudian penghapusan piutang. Ada yang berdasarkan tahun, ada yang berdasarkan kategori tertentu. Nah, itu juga bakal beda. Metode-metode itu yang seharusnya disamain dulu gitu. Kemudian ada lagi banyak perusahaan yang sifatnya musiman, yang berubah-ubah kegiatan operasionalnya. Benar, ada juga perusahaan yang kayak gitu. Misalkan ntar lagi zaman ini dia jualan ini, lagi zaman itu dia jualan itu. Sehingga kalau kita ngebandingin sama dia itu nggak relevan. Dia operasional berubah-ubah, untuk kita yang operasional tetap. Rasio keuangan hanya sebagai petunjuk, bukan suatu hal yang mutlak. Karena sekali lagi rasio keuangan itu hanya angka doang. Ketika kita membandingkan itu belum tentu 100% akurat, tapi itu hanya sekedar clue doang. Kira-kira itu lampu merah, lampu kuning, atau lampu hijau doang. Bukan 100% yang bakal terjadi. Hasil dari analisis keuangan tidak lebih baik dari kualitas laporan keuangan. Kenapa demikian? Karena kita, ini sebenarnya materi ALK sih, aku selipin dikit. Jadi intinya, ketika kita, ini anggap aja laporan keuangan, ketika kita analisis, ini kan kita menganalisis dari sini.
ketika laporan keuangannya itu nilainya 100, ya analisis kita pasti maksimal 100 juga. Karena objeknya itu 100. Nggak bisa kita objeknya 100, ntar hasil analisis kita lebih dari 100 itu nggak bisa. Nah, ketika laporan keuangannya buruk, ya otomatis mau seberapa pro pun kita, kalau kita menganalisisnya dari laporan keuangan yang buruk, analisis yang kita hasilkan juga buruk. Gitu. Itu maksudnya. Hasil dari analisis keuangan itu bakal buruk. Gimana caranya untuk menghindari kejadian yang kayak gini? Makanya perlu di recasting tadi. Itu ntar lebih lanjut di PLK. Oke, selesai materi kita pada hari ini. Sekalian aku mau jawab. Teman-teman kalau bingung boleh. Window dressing diperbolehkan, Kak. Nah, terkadang Windows dressing ini ada yang caranya legal, ada yang caranya nggak legal. Nah, itulah kenapa banyak. Ini mohon maaf ya, aku mungkin aku nggak tahu ya kondisi orang tua teman-teman gimana, tapi ini dari cerita dosen di STAN juga, kenapa kita sebagai auditor pemerintah, itu kita nggak bisa bekerja sebagai tax consultant. Kenapa kita nggak bisa bekerja sebagai konsultan pajak? Karena tujuannya udah beda. Konsultan pajak itu targetnya adalah memperkecil penerimaan pajak, sementara kita adalah pemungut pajak, di mana kita targetnya penerimaan pajak sebesar-besarnya. Tax consultant itu kerjanya adalah memberikan konsultasi kepada perusahaan, gimana cara mengatur agar pajaknya itu bisa sekecil mungkin. Dengan cara yang legal, dia memanfaatkan celah-celah tertentu yang belum diatur di undang-undang. Itu biasanya yang dilakukan oleh tax konsultan. Makanya kita nggak boleh merangkap sebagai tax konsultan karena tujuannya beda gitu. Apakah itu diperbolehkan? Ya mungkin praktiknya ya tergantung juga. Mungkin dia kalau hanya memanfaatkan kelemahan tertentu ya bisa, tapi kalau dia benar-benar penipuan itu mungkin ya nggak bisa. Itu aku kurang tahu sih prakteknya. Tapi dulu sering terjadi dan dosen aku pun juga bilang kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan, Kak, jika dilihat dari keterbatasan yang ada, apakah LabKeo? Nah ini aku nggak tahu ya, karena kan em, aku hanya bisa jawab kayak gini. Ini pertanyaannya, apakah LabKeo yang ada di IDX itu tidak murni atau tidak 100% benar lah? Aku kurang bisa jawab yang pasti, tapi yang bisa aku jawab adalah rumah tangga, urusan rumah tangga yang lebih tahu adalah ya isi orang di dalam-dalamnya. Rumah tangga kita harmonis atau enggak, ya tergantung kita, ya pokoknya orang-orang yang di rumah, walaupun orang-orang di luar ngelihat kita nggak harmonis ataupun udah harmonis banget, tapi kan yang lebih tahu tuh kita. Gitu. Ataupun nggak main gini, orang lihat kita sedih atau orang yang lihat kita tertawa, itu kan belum tentu kita benar-benar bahagia sepenuhnya kan. Karena yang tahu isi hati itu kita sendiri. Nah, kurang lebih itu yang bisa aku jawab untuk pertanyaannya. Karena ya aku pribadi nggak tahu gimana praktiknya, terus ya apakah itu Windows dressing itu dilakukan secara legal atau enggak, tapi ya ada kemungkinan juga, bukan tidak mungkin gitu loh. Ntar teman-teman bakal ini deh, kalau apa ya, kalau ketemu dosen yang berani cerita kayak gini, itu enak gitu. Tapi ya kayaknya sulit sih karena online gini kan kadang dosen juga mager ngajar ya. Kalau offline tuh enak tuh cerita-cerita. Jadi intinya gitu deh. Apakah LabQ itu 100% murni? Ya kurang tahu ya. Tapi yang jelas yang tahu isi hati ya kita sendiri. Jadi yang tahu sebenarnya kinerja perusahaan ya perusahaan itu sendiri gitu. Tapi ya kurang lebih pastilah IDX itu ataupun pemerintah Indonesia berusaha mencegah praktik-praktik demikian itu pasti. Karena ya tujuannya adalah ya kepentingan bersama. Gitu aja sih. Oke, next. Materinya udah kelar teman-teman. Silakan kalau masih ada yang bingung. Oke, aku stop sharing sebentar. Kita coba bahas soal ya. Ntar yang PPT cor-cornya kirim. Sebentar ya.
Oke, nah ini aku kurang tahu ini soalnya bakal dipakai sama dosen teman-teman atau enggak, tapi yang jelas ini aku ngutip dari LMS Manajemen Keuangan. Nah, kalau nggak salah kemarin udah ada anak-anak yang nanya masalah apa ya, insentif untuk manajemen yang apa gitu. Sekali aku lihat itu soalnya rupanya di LMS yang pertama ya. Nah itulah kenapa aku ngambil LMS yang kedua. Mana tahu ini diminta dikerjain lagi. Gitu. Nah ini kita coba. Nih ya. Ini kita coba soal satu aja dulu. Ntar soal dua itu untuk yang ManQ yang A. Nah ntar jawaban yang udah jadi bednya satu dan dua itu aku share secepatnya. Nah kita lihat. Soal nomor satu. Taken from Titman 13 edition P427. Ini kayaknya ada sih kuncinya. Tapi kalau bisa teman-teman jangan biasain lihat kunci ya, karena ujian tuh kurang lebih kayak gini soalnya. Kalau teman-teman kebiasaan lihat kunci, takutnya ntar ketika ujian jadi kaku gitu loh ngerjainnya. Padahal ini soalnya nggak terlalu sulit. Nah intinya di sini ada SOFP. Di sini dibilang ada tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing udah ada akunnya, udah ada nilainya berapa, total asetnya udah ada berapa, akun payable dan segala macam, dapat total liabilities and equity. Nah, di sini sebenarnya soalnya sedikit cacat. Kalau teman-teman jeli lihatnya ini 140.625, ini 140.626. Nggak ada istilahnya aset itu nggak balance dengan liabilities and equity. Dan ini ya udah kita anggap aja Rp1 itu nggak material. Kemudian di sini adalah statement of profit and loss atau income statement, sama di sini 2015-2016 sales COGS gross profit, kemudian ada earning before interest and tax, ada interest, ada income tax, dan akhirnya dapat net income. Kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk calculate the following financial ratios for 2019 and 2016. Jadi kita diminta untuk menghitung rasio-rasio yang ada di tabel ini, ya kan? Nah, gimana caranya? Kita cek di Excel ini. Nah, Excelnya udah kelihatan kan teman-teman? Ya, Kak. Oke. Nah, ini ya, ini yang tadi udah aku pindahin semua. Ini untuk yang SOFP, untuk SOFP, terus yang ini untuk income statement. Nah, kemudian ini ada industry average atau ya rata-rata di industri itu berapa. Sekarang tinggal kita bandingkan sama di perusahaan kita. Kita lihat di perusahaan kita di tahun 2015 dulu nih. Current ratio rumusnya adalah current asset per current liabilities. Berarti current asetnya berapa? Nah, kita cek dulu. Nah, ini pengecohnya. Kita dikasih total aset, tapi nggak dikasih tahu current aset. Jangan sampai teman-teman karena ngeliat, wah aset nih, udah ditotalin, langsung teman-teman masukin. Jadi salah jawabannya intinya. Ingat, current ratio hanya untuk current asset. Apa aja current asset? Cash, piutang atau AR, dan inventory. Jadi 11.250 kita sum sampai ke 36.250. Nanti kita bagi dengan current liabilities. Nah, untuk current liabilities itu udah jelas ya, ada account payable sama short term bank loan. Ya udah, kita tambahin, kita bagiin, dapat current ratio-nya adalah 1,836. Nah, gimana cara bacanya? Berarti kan di sini ketika hasilnya lebih dari satu, current asetnya masih lebih banyak ketimbang current liabilities-nya. Artinya, secara angka itu bagus. Tapi kalau kita bandingkan secara industri, apakah bagus? Kita lihat, current ratio industri itu 2, sementara kita di bawah 2. Yang namanya likuiditas itu semakin tinggi semakin bagus. Tapi karena kita lebih kecil ya, berarti ada sesuatu di perusahaan kita. Kenapa sih kita bisa lebih kecil dari rasio di industri? Ada apa penyebabnya? Nah, gitu. Tapi secara angka kita masih bagus, masih aman. Karena current asetnya masih lebih tinggi ketimbang current liabilities. Gitu teman-teman cara interpretasiinnya. Jadi interpretasi itu ntar sekaligus menjawab ini yang B, dia minta evaluate, dia minta apa ya, kayak kita kasih evaluasi lah terkait dari nilai perusahaan. Bentar, aku minum sebentar.
Oke, untuk 2016 kurang lebih sama caranya. Current asset per current liabilities. Ya kan? Cash, AR, inventory, kita bagi dengan account payable dan short term bank loan. Dapat 0,898. Nah, 2016 ada problem nih kayaknya. Kenapa? Ya, kita coba. Berarti kalau kita kurang, itu berarti rasio likuiditas kita nurun 0,93. Artinya kan ada problem nih. 2015 kita udah tahu bahwa industri average kita tuh rendah. Kita lebih rendah daripada industri average. Di 2016 turun pula current ratio kita. Dua masalah kita nih. Secara industri kita rendah, secara tahun kita juga rendah. Ada apa gitu. Nah, ini berarti kan bakal ada sesuatu yang bakal bisa dikaji lebih dalam lagi gitu. Kok bisa turun gitu. Nah, terus ada yang nanya nih, ini bagus pertanyaannya. Kak, itu secara net ya berarti. Berarti kalau ada AFDA dikurangin dulu, benar. Jadi, kalau ada AFDA itu kan pencadangan piutang ya teman-teman. AR-nya dikurangin dulu dengan AFDA-nya. Jadi, net AFDA gitu. Net AR. Piutangnya udah dikurangin AFDA. Ya, thank you ya pertanyaannya. Nah, sama kita ke acid test ratio. Nah, acid test ratio ya kan. Asset test ratio kurang lebih sama dengan current asset, tetapi kita keluarkan dulu inventory-nya. Karena tadi inventory dianggap itu kurang liquid. Proses lakunya lumayan lama ketimbang current asset yang lain. Nah, lagi-lagi kita masih lebih kecil dari industri. Kita 0,78, industri 0,8. Ya, oke lah, masih selisih 0,02 doang. Nah, hal ini diperparah dengan 2016 lagi. 2016 itu makin turun 0,239. Case-nya sama dengan yang current ratio sama-sama turun. Di mana penurunannya adalah minus 0,54. Gitu. Berarti kan di sini kita bisa dapat lagi nih. Secara current ratio turun. Secara asset test juga turun. Oh, berarti bukan apa ya? Bukan inventory masalahnya. Gitu. Nangkep nggak teman-teman? Kenapa aku bilang bukan inventory permasalahannya? Karena ketika inventory dibuang, asset test ratio juga ikut turun. Kalau inventory permasalahannya apa ya? Berarti kan ketika ketika apa ya? Ketika inventory dibuang, harusnya asset test ratio-nya tetap gitu loh. Berarti kan inventory-nya nggak bermasalah di sini. Makanya kita lihat, kita buktikan benar 2015 inventory-nya itu 36.000. 2016 inventory-nya nambah. Berarti inventory itu justru meningkat. Ada progres yang bagus di sini. Perusahaan bisa produksi lebih banyak. Berarti inventory bukan menjadi penyebab. Berarti kalau kita lihat penyebabnya adalah di cash. Nih. Cash-nya yang awalnya 11.250, tiba-tiba cash-nya 6.50 doang. Ketersediaan kas di perusahaan itu sedikit di 2016, makanya likuiditasnya turun. Gitu. Ini pentingnya current ratio sama asset ratio. Oke, lanjut. Average collection. Average collection itu kan rumusnya ini ya. Piutang nih average collection itu ini betul saja piutang di sini dibagi sales dibagi 365. 365 itu harinya ya, hari dalam setahun. Biasanya disimbolin dengan 365. Nah, jadi piutangnya berapa? Ingat ya, piutangnya net ya, sebesar 15.625 dibagi dengan salesnya berapa? Ini 187.500 dibagi 365. Terus setelah dibagiin dapat average collection periodnya 30 hari sekian. Artinya perusahaan butuh 30 hari untuk mencairkan piutangnya. Itu yang pertama. 2016. Secara industri average kita lebih baik karena kita lebih cepat nyairin piutang ketimbang perusahaan lain di industri sejenis. Di 2016 kita mengalami kita bisa bilang ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan di mana kita bisa mencairkan piutang itu lebih cepat ketimbang 2015. Artinya kita bisa menghemat berapa hari nih? Kita bisa lebih cepat 11 hari. Yang awalnya kita butuh 30 hari, sekarang kita hanya butuh 18 atau 19 hari lah. Artinya lebih cepat 11 hari. Nah, ini kan juga apa ya? Nah, ini jadi anomali nih. Dia lebih cepat
Nah, ini mungkin yang jadi untuk yang B ya. Ini untuk yang B nanti aku tulis lagi yang evaluate-nya. Tadi secara likuiditas, cash kita berkurang. Artinya likuiditasnya juga semakin berkurang. Itu terbukti dengan current sama acid test ratio. Tapi secara average collection period, itu piutang kita nggak masalah. Oh iya, nyambung sih, nyambung. Ini makin memperkuat ya alasannya. Berarti yang bermasalah itu cash-nya, teman-teman. Kenapa? Karena tadi inventory-nya kan nggak ada masalah nih. Ketika inventory dibuang, acid test ratio-nya tetap turun. Berarti inventory nggak masalah. Kemudian average collection period-nya nurun. Harinya semakin cepat. Tapi apa ya? Hal ini berarti menandakan bahwa piutang itu bukan permasalahan. Nah, kalau kita lihat, piutang juga nggak masalah nih. Salesnya juga semakin naik. Nih, 187.540.000. Nah, memang berarti masalah dari likuiditasnya adalah di kasnya. Ini semakin memfikskan bahwa perusahaan itu ada masalah di kasnya, bukan di piutang ataupun di inventory. Itu untuk penjelasannya. Nah, terus inventory turnover, itu semakin tinggi semakin bagus. Nah, ini bagus ya perusahaannya ya. 3,1 naik menjadi 4,05, naik. Kemudian debt ratio itu 0,5 atau 50%. Ini kita jadi persen aja biar enak. Nah, ini 61,3%. Nah, ini perlu diwaspadai. 2015 debt ratio kita 50%, sekarang 2016 menjadi 61%. Artinya udah di atas 50. Bisa jadi itu ntar aset kita terlalu aset kita terlalu sedikit ketimbang dengan utang kita. Nah, bisa jadi juga debt ratio yang meningkat ini. Nah, ini ada dua kemungkinan, teman-teman. Jadi kayak gini cara ngembangin analisis ya. Ya, ini aku coret aja dulu. Debt ratio naik itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu memang debt-nya naik. Yang kedua itu asetnya turun, sedangkan debt-nya tetap. Iya kan? Debt naik bisa meningkatkan debt ratio. Aset turun juga bisa meningkatkan debt ratio. Jadi kan kalau untuk debt ratio kan total debt per total aset. Kalau ini naik, ya DR-nya naik. Ini turun, DR juga naik. Nah, itulah yang perlu kita analisis lagi. Apakah perusahaan ini menambah utangnya atau perusahaan ini asetnya berkurang? Antara dua itu. Jadi nggak bisa kita simpulkan bahwa total debt-nya naik. Nggak bisa. Kita lihat dulu. Nah, kemungkinan ini semakin kuat karena aku ngeliat ininya. Gitu. Ini turun drastis dari 11.250 ke 6.50. Bisa jadi depresinya ini naik bukan karena perusahaan itu meningkatkan utangnya, tapi ketersediaan cash itu berkurang. Gitu, teman-teman. Itu cara analisisnya. Kemudian, bentar aku hapus aja ini. Nah, kita lanjut lagi untuk yang time interest earn. Ini kan berarti ya semakin intinya kemampuan perusahaan membayar utang bunga, ya kan, kalau time interest earn berarti semakin tinggi semakin bagus ya. Ini benar bagus ya, naik dia dan lebih tinggi juga dari industri di 2016. OPM semakin tinggi semakin bagus, berarti semakin bakal banyak cuan yang bakal diterima oleh investor. Kita lihat ini juga semakin meningkat. Total aset turnover, yang namanya turnover semakin tinggi semakin bagus ya kan. Ini mengalami peningkatan juga, artinya dia semakin efisien mengelola asetnya. Kemudian fixed asset turnover juga demikian. Terus ROA ini kurang lebih sama, semakin tinggi semakin bagus. ROE juga semakin tinggi semakin bagus. Nah, berarti kalau di sini itu nggak ada permasalahan di inventory, tidak ada permasalahan di piutang, nggak ada permasalahan di debt, nggak ada permasalahan di aset tetap, tapi permasalahannya adalah di cash ini. Nah, itu cara jawab yang B itu kayak gitu, teman-teman. Permasalahannya di cash. Itulah kenapa rasio perusahaan itu sedikit buruk. Dan memang kalau dilihat cash-nya tuh turun drastis. Kalau kita lihat di sini berarti turunnya berapa nih? Kayak gini. Nah, berapa nih tuh kurangnya? 94% malah. Ya, betul. Oke, ini untuk yang nomor 1 aja.
Nah, nggak boleh langsung disimpulin dari angka di laporannya aja kayak sebenarnya boleh, tapi analisis kita terlalu tergolong menebak-nebak kalau di sana. Oke, mungkin kita secara kasat mata dapat nih case-nya anjlok, ya kan? Tapi itu perlu kita buktikan dulu satu persatu. Karena yang namanya apa ya? Yang namanya kita menganalisis itu secara mendalam. Kita nggak bisa lihat di permukaannya aja. Kalau kita lihat di permukaannya aja, kasusnya kayak si debt ratio ini. Nih, aku warnain dulu. Nah, mungkin kalau kita ngelihat secara kasat mata aja, debt ratio naik dari 50% ke 61%. Oh iya, debt, 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 debt. Berarti utang perusahaan meningkat. Itu kalau kita nganalisisnya secara permukaan aja. Kalau kita lihat lagi, oh iya, debt-nya sebenarnya sama aja. Tapi si asetnya ini yang tiba-tiba anjlok gitu. Nah, makanya apa ya? Itulah pertimbangan-pertimbangannya. Jadi, kalau analisis usahakan walaupun kita udah yakin jawabannya segitu, coba dicek lagi. Mana tahu ada apa ya? Ada variabel lain yang sekiranya itu sebenarnya jawabannya gitu. Oke, ini mungkin untuk nomor 1 karena udah mulai ini juga udah mulai cabut juga ya karena udah malam. Ini bakal aku share juga, tapi untuk yang lengkapnya itu ntar tunggu yang Mankio yang A untuk di hari Minggu. Nah, berarti paling lambat Minggu malam udah aku kirimin. Jadi kan sebelum TM2 itu teman-teman udah ada jawabannya semuanya. Gitu. Oke, sebelum diakhirin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Selesai analisis fundamental kita, silakan teman-teman kalau punya uang langsung besok beli saham. Saham pasti lagi merah-merahnya. Oke, nggak ada.